Kamu tidak apa-apa kan? Aku sudah memberi pelajaran pada jambret itu. Apa kamu terluka? Biar aku obati. Kamu sangat mirip dengan istriku yang hilang. Aku ini istrimu, Mas. Aku yang 10 tahun lalu diculik. Tapi aku masih dendam pada mereka. Balas kelakuan kejam mereka. Akan kubalas mereka lebih kejam. Tak sengaja selamatkan wanita cantik dari jambret jahat, TNI syok saat lihat kalung wanita cantik itu. Ternyata itu istrinya yang hilang 10 tahun lalu karena diculik. Kini TNI berhasil balas dendam. Halo sahabat, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan absen terlebih dahulu ya. Kalian semua dari daerah mana saja. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe video ini agar kalian semua tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sebuah buku usang bersampul lumpur. Seringkali dilempar dan dihinakan oleh mereka yang buta akan makna. Di jalanan aspal yang mendidih ini, seorang pria menelan seluruh harga dirinya, membiarkan tubuhnya hancur demi sebuah sumpah pelindung untuk bidadari yang hilang. Hari ini, kita akan menyaksikan bagaimana kesabaran tanpa batas mengalahkan kesombongan tanpa hati. Matahari di atas langit ibu kota seakan menumpahkan lahar cair, memanggang aspal hitam hingga uap panasnya menari-nari membiaskan pandangan. Di sudut persimpangan jalan raya yang hiruk-pikuk, dalam sebuah bingkai pemandangan yang memanjang bak layar sinema, menangkap kontrasnya gedung pencakar langit kaca dengan kumuhnya trotoar retak, berdirilah sesosok pria malang yang seolah sengaja dibuang oleh peradaban. Tubuhnya bungkuk, dibalut rompi oranye lusuh yang warnanya telah pudar termakan sengatan matahari dan daki bertahun-tahun. Robekan memanjang di punggung rompi itu mengekspos kaos dalam yang sudah berubah warna menjadi kecoklatan, basah kuyup oleh keringat berbau masam yang menyengat tajam penciuman siapa saja yang berani mendekat. Pria itu dikenal oleh warga sekitar dengan nama Kusno, seorang tukang sapu jalanan yang tak bisa bicara dan selalu berjalan terseok-seok menahan cacat di kaki kirinya. Setiap kali Kusno mengayunkan sapu lidi kasarnya yang sudah botak di ujung-ujungnya, debu jalanan berterbangan, menempel pada kulitnya yang legam dan berkerak seperti sisik. Kuku-kuku jarinya dibiarkan menghitam dipenuhi lumpur selokan, sementara rambut lepek dan berminyaknya menjuntai menutupi sebagian wajah yang kotor oleh coretan jelaga knalpot. Bagi siapapun yang melihatnya dari balik kaca jendela mobil mewah ber-AC, Kusno hanyalah seonggok sampah masyarakat, parasit pemandangan kota yang menjijikkan dan patut disingkirkan. Namun, tidak ada satupun dari ribuan pasang mata yang berlalu lalang itu menyadari kebenaran sejati yang bersembunyi dalam bayangan. Di balik postur bungkuk yang menyedihkan dan terlihat rapuh itu, bersemayam postur tegap sekeras baja dari seorang prajurit tempur. Di balik kebisuan yang merana, tersimpan rahasia negara tingkat tinggi. Pria gembel yang sedang membersihkan puntung rokok di atas aspal mendidih ini adalah Mayor Jenderal Arya Kusuma, komandan pasukan elit intelijen paling mematikan, yang kini tengah menahan napas dalam sebuah operasi senyap. Dalam lanskap visual melebar yang menangkap kekejaman jalanan tanpa ampun, sebuah mobil sedan Eropa mengkilap melaju ugal-ugalan menembus genangan air sisa hujan semalam. Cipratan air berlumpur hitam pekat berbau got dari ban mobil itu melesat layaknya peluru, menghantam telak tubuh ringkih Kusno hingga ia terjerembab keras ke trotoar. Sapu lidinya terlempar beberapa meter. Air kotor yang sangat busuk membasahi wajah dan separuh badannya, menetes lambat dari ujung dagunya. Kaca jendela sedan itu perlahan turun, menampilkan wajah seorang pemuda necis berkacamata hitam yang menyeringai penuh rasa jijik. Pemuda itu melempar sebuah botol kaca minuman kosong tepat mengenai dahi Kusno hingga berdarah, lalu meludah ke arah aspal sambil berteriak lantang dengan nada merendahkan, menyuruh si gembel pincang cacat yang buta jalan untuk menyingkir karena wujudnya yang seperti kecoa selokan bisa merusak pemandangan mata mahalnya, dan mengancam akan melindasnya menjadi daging cincang jika berani menatap ke arah mobilnya. Suara tawanya yang melengking kejam menggema, berpadu dengan deru mesin sedan yang kembali melaju kencang meninggalkan asap knalpot mengepul tebal tepat di wajah Kusno. Bagi manusia biasa, perlakuan biadab seperti itu pasti akan memancing amarah yang meledak-ledak. Namun Kusno, atau lebih tepatnya Jenderal Arya, tetap bersimpuh di atas genangan air kotor, menundukkan kepalanya dalam-dalam dengan bahu yang bergetar. Orang-orang di sekitar pasar malam yang mulai membuka lapaknya hanya melirik sinis, berbisik-bisik mengira si tukang sapu cacat sedang menangis meratapi nasib sialnya. Padahal, jika saja ada yang berani menyingkap rambut kotor yang menutupi wajahnya, mereka akan melihat sepasang mata elang yang menatap lurus ke depan, sangat tajam, sangat dingin, dan memancarkan aura pembunuh yang sanggup membuat darah siapapun membeku. Urat-urat tebal di leher sang jenderal menonjol keras. Rahangnya terkatup rapat hingga berbunyi gemeretak,
mati-matian menahan naluri instingtif militernya untuk tidak mencabut pisau taktis dari balik sepatu larasnya dan memburu pemuda sombong tadi. Sabar, batinnya menggema keras, meredam detak jantungnya yang memburu bagai genderang perang. Kesabaran tingkat dewa dan wajah tanpa ekspresi adalah senjata utamanya saat ini. Misinya jauh lebih masif dari sekadar membalas penghinaan kelas teri. Selama 6 bulan terakhir, Jenderal Arya telah membuang seluruh kebesarannya, merelakan hidupnya terbenam dalam kemelaratan, memakan sisa-sisa roti berjamur dari tempat sampah, dan tidur di atas lembar kardus beralaskan koran basah, demi menyusup ke jantung wilayah operasi sindikat penculikan berantai. Target utamanya adalah jaringan gelap milik Bos Hendro, seorang mafia berkedok konglomerat properti elit yang tangannya berlumuran darah perdagangan manusia. Melalui lensa kontak khusus di mata kirinya yang diam-diam merekam segala aktivitas sebagai kamera sinema canggih, serta alat sadap mikro seukuran butiran pasir yang tertanam di dalam liang telinganya, Arya terus mengumpulkan bukti. Setiap sapuan lidinya di atas aspal, setiap kepura-puraannya memungut botol bekas, adalah langkah taktis untuk memantau pergerakan truk-truk kargo mencurigakan yang sering berseliweran di persimpangan ini saat senja turun. Dengan gerakan yang sangat lambat dan pura-pura lumpuh, Jenderal Arya memungut sapunya. Ia menyeret kaki kirinya dengan akting yang terlampau meyakinkan, merintih tanpa suara seolah menahan sakit saraf yang luar biasa di depan publik. Bau amis dari genangan air selokan yang kini mengering di tubuhnya berpadu dengan debu knalpot, menciptakan aroma kemiskinan yang begitu pekat. Ia menyeka darah kental di dahinya menggunakan lengan rompinya yang kasar, membiarkan noda merah bercampur lumpur itu membekas layaknya topeng penderitaan abadi. Pemandangan dramatis dari jalan raya sore itu melukiskan siluet seorang pria cacat yang terlihat tak berdaya di bawah langit senja yang berdarah, menyembunyikan badai tsunami besar yang siap menghancurkan dunia orang-orang sombong yang berani menginjak-injaknya. Hari perlahan merayap menuju senja yang gelap. Lampu-lampu jalan menyala satu persatu, menyoroti kepulan asap tipis dari pedagang kaki lima yang berjejer riuh di sepanjang trotoar pasar malam. Di balik kepulan asap gerobak sate dan suara klakson kendaraan yang saling bersahutan memekakan telinga, Kusno terus menyapu, membersihkan sampah daun kering dan plastik bekas tanpa lelah. Perutnya berbunyi pelan, mengingatkan bahwa ia hanya menelan air keran sejak pagi. Namun, rasa lapar itu seolah mati rasa, terkubur oleh tekad baja yang menyala terang bagai obor di dalam dadanya. Ia telah melatih fisik dan mentalnya untuk bertahan dalam siksaan interogasi terburuk di kamp latihan militer rahasia, sehingga hinaan fisik di jalanan ini hanyalah debu kecil bagi mental baja seorang jenderal bintang 2. Tiba-tiba, di tengah hiruk-pikuk pasar, suara dering frekuensi tinggi berbunyi sangat singkat di alat sadap telinganya. Itu adalah kode Morse terenkripsi dari markas komando pusat yang memantau pergerakannya dari langit. Jenderal Arya menajamkan pendengarannya tanpa sedikitpun mengubah postur tubuhnya yang membungkuk layaknya kakek tua renta. Pesan itu singkat namun sukses membuat darah di sekujur tubuhnya berdesir hebat. Target utama sedang bergerak menuju lokasi, dan transaksi besar akan dilakukan malam ini. Arya menghela napas panjang, menghirup udara malam yang berbau polusi tajam. Skenario yang telah ia susun dengan rapi mulai menunjukkan titik terang. Ia memandang ke ujung jalan raya yang mulai dipadati mobil-mobil mewah berplat nomor gelap, menanti dengan sabar kedatangan para iblis berjas mahal yang akan merendahkannya, tanpa pernah ia duga sedikitpun bahwa malam neraka ini akan membawanya pada sebuah pertemuan tak terduga. Pertemuan yang akan mengoyak kembali luka paling perih di hatinya yang telah hilang ditelan waktu 10 tahun lamanya. Malam merangkak turun menyelimuti ibu kota, mengubah lanskap aspal yang tadinya mendidih menjadi panggung raksasa benderang yang dipenuhi pendaran lampu neon warna-warni dari lapak-lapak pedagang kaki lima. Dalam bingkai pandangan yang melebar bak layar sinema, hiruk-pikuk pasar malam ini adalah sebuah simfoni kekacauan yang terorkestrasi dengan ritme yang cepat. Kepulan asap dari panggangan sate berbaur dengan aroma jagung bakar dan keringat ratusan manusia yang berdesakan mencari hiburan murah, menciptakan atmosfer yang pekat dan menyesakkan dada. Di sudut paling remang dan tak terperhatikan, dekat sebuah tiang listrik yang dipenuhi tempelan iklan sedot WC dan pinjaman kilat, Jenderal Arya, atau yang malam ini masih terkubur dalam wujud Kusno si tukang sapu pincang, terus mengayunkan sapu lidinya. Irama gesekan lidi di atas paving block yang retak menjadi satu-satunya mantra yang menahan gejolak di dadanya, sementara lensa kontak perekam di mata kirinya terus memindai setiap wajah, setiap kendaraan plat hitam, dan setiap gerak-gerik mencurigakan yang melintas dalam radius 50 meter. Di tengah lautan manusia kelas menengah ke bawah yang berjubel mengenakan kaos oblong dan sandal jepit, sebuah pemandangan kontras mendadak membelah keramaian.
Sesosok wanita muda yang sangat anggun melangkah ragu menyusuri gang sempit pasar malam tersebut. Kulitnya seputih pualam, sangat bersih hingga nyaris terlihat bercahaya di bawah temaram lampu jalanan, amat bertolak belakang dengan lingkungan kumuh di sekitarnya. Ia mengenakan gaun malam berbahan sutra lembut berwarna biru tua yang jatuhnya sempurna membungkus tubuh rampingnya, dipadukan dengan sepatu hak tinggi yang jelas bukan dirancang untuk menginjak beceknya sisa genangan hujan di pasar ini. Meski wajahnya dipulas riasan mahal, mata bidadari itu memancarkan kekosongan dan kesedihan yang begitu dalam, seolah ia adalah seekor burung kenari bersuara emas yang jiwanya telah lama mati di dalam sangkar besi. Ia berjalan setengah tertunduk, meremas tas tangan bermerek Hermes di pelukannya seolah itu adalah satu-satunya perisai dari kejamnya dunia luar. Kusno melirik sekilas dari balik poni lepeknya yang berdebu. Ada sesuatu yang tak asing dari cara wanita itu memiringkan kepalanya saat menghindari gantungan baju dagangan, namun insting intelijennya dengan cepat memaksa otaknya kembali fokus pada perimeter keamanan. Kedamaian semu pasar malam itu hancur berantakan dalam hitungan detik. Dari arah ujung jalan yang gelap, raungan bising knalpot modifikasi membelah udara malam seperti jeritan monster besi. Sebuah sepeda motor bebek tanpa plat nomor melaju dengan kecepatan ugal-ugalan, menerobos masuk ke tengah kerumunan dan membuat orang-orang menjerit histeris sambil melompat menyelamatkan diri. Wanita bergaun biru itu terpaku di tempatnya. Matanya membelalak panik melihat kuda besi itu mengarah lurus kepadanya bak proyektil maut. Pengendara di jok belakang, seorang preman bertubuh kurus kering dengan tato melingkar di lehernya, mencondongkan tubuhnya keluar. Tangannya yang kasar seperti capit kepiting melesat, mencengkeram paksa tali tas Hermes wanita malang tersebut. Tarikan yang begitu brutal dan tiba-tiba itu membuat keseimbangan sang wanita hancur total. Ia menjerit tertahan saat tubuhnya terseret beberapa jengkal ke depan, sementara sang penjamret yang serakah tak hanya mengincar tas, tetapi juga mengayunkan tangan satunya untuk merenggut paksa kalung di lehernya. Di detik yang sangat krusial itulah, sang Jenderal Bintang 2 bangkit dari hibernasinya. Seluruh postur bungkuk dan kepincangan Kusno menguap tanpa sisa. Bagi Arya, waktu seolah berjalan dalam putaran gerak lambat. Otot-otot betisnya yang sekeras baja menegang, menolak berpura-pura lumpuh. Dengan kecepatan dan presisi mematikan hasil tempaan ribuan jam di medan perang, ia melesat dari bayang-bayang tiang listrik bagai peluru hitam. Ia tidak menggunakan senjata api atau pisau taktisnya, melainkan menjadikan gagang sapu lidi bututnya sebagai tongkat pertahanan yang mematikan. Dalam satu ayunan memutar yang dihitung sempurna secara matematis, gagang kayu berlumpur itu menghantam pergelangan tangan si penjamret tepat di titik sarafnya. Terdengar bunyi retakan tulang yang tajam. Sang preman melolong kesakitan. Refleks melepaskan cengkeramannya dari tas dan leher wanita itu. Motor itu oleng keras sesaat sebelum kedua penjahat tersebut tancap gas melarikan diri ke dalam kegelapan gang. Tak berani menoleh ke belakang melihat siapa iblis berkedok gembel yang baru saja mematahkan tulang mereka. Akibat tarikan paksa sang preman, wanita bergaun biru itu kehilangan pijakan dan jatuh terjerembab ke arah paving blok yang keras. Arya, dengan kelincahan yang mustahil dimiliki seorang kakek tua, langsung melempar sapunya dan menjatuhkan lututnya ke tanah yang becek, sigap menahan bahu wanita itu agar kepalanya tidak menghantam bebatuan. Napas sang wanita tersengal hebat, dadanya naik turun dengan cepat akibat syok dan ketakutan yang luar biasa. Jemarinya yang lentik dan terawat gemetar hebat, tanpa sadar mencengkeram erat rompi oranye lusuh dan berbau masam milik Arya. Sang jenderal sama sekali tak memedulikan tatapan puluhan pengunjung pasar yang kini mulai mengerumuni mereka dalam diam. Perhatiannya sepenuhnya tertuju pada keselamatan korban. Namun, saat tatapannya turun untuk memeriksa luka fisik di tubuh wanita itu, aliran darah di sekujur tubuh Jenderal Arya seolah membeku seketika. Jantungnya, yang tak pernah berdegup kencang meski dihujani tembakan peluru musuh sekalipun, kini seakan berhenti berdetak di rongga dadanya. Kancing atas gaun sutra wanita itu robek kecil akibat kuku tajam si preman tadi, mengekspos kulit lehernya yang seputih susu dan sebuah kalung perak tipis yang menggantung di sana. Di ujung rantai kalung itu, terdapat sebuah liontin tua berbentuk separuh hati, dengan ukiran manual huruf A, kecil yang nyaris pudar tergerus waktu di sudutnya. Mata Arya melebar maksimal. Lensa kontak canggih di matanya tak lagi berguna, karena kini otaknya sendiri yang memutar kilat memori tajam dari 10 tahun silam. Memori tentang sebuah janji suci di altar pernikahan yang sederhana, memori tentang ukiran tangannya sendiri pada sepasang kalung perak murahan yang ia belikan dengan gaji pertamanya sebagai letnan muda, dan memori mengerikan tentang malam berdarah ketika rumahnya diserang,
dan istrinya tercinta diseret pergi ke dalam kegelapan malam, hilang tanpa jejak dan dinyatakan meninggal dunia. Napas Jenderal Arya berubah menjadi sangat berat dan memburu. Tangan besarnya yang kapalan, berdebu, dan kotor oleh lumpur selokan perlahan mulai bergetar hebat. Pelan-pelan, dengan keraguan dan harapan yang menyiksa jiwa, ia mengangkat wajahnya, menyingkirkan helaian rambut panjang yang menutupi separuh wajah wanita di pelukannya. Garis rahang yang lembut itu, bentuk hidung yang sangat ia hafal dalam setiap mimpi buruknya, dan sepasang mata coklat terang yang kini menatapnya dengan penuh ketakutan. Itu Rania, istrinya. Belahan jiwanya yang telah ia cari melintasi benua, yang ia tangisi dalam diam di setiap sujud malamnya selama 3.650 hari terakhir. Rania masih hidup. Istrinya yang dikira telah tiada akibat kejamnya sindikat bawah tanah, kini nyata berada dalam dekapannya, meski dengan tatapan kosong layaknya orang asing. Mulut Arya terbuka, tenggorokannya tercekat oleh sebongkah batu raksasa yang tak kasat mata. Ia ingin menjerit keras menyebut nama istrinya. Ia ingin memeluk erat tubuh rapuh itu dan mendeklarasikan pada semesta bahwa perburuannya telah usai. Namun, tak ada satupun suara yang mampu keluar dari bibirnya yang pecah-pecah. Ia teringat akan posisinya yang sedang menyamar. Ia hanyalah Kusno si tukang sapu bisu yang menjijikan, sementara Rania menatapnya dengan campuran antara rasa syukur yang dalam dan insting ngeri melihat wujud kotor serta bau menyengat dari sang penyelamat. Air mata perlahan menggenang di pelupuk mata sang Jenderal Bintang 2, sebuah pemandangan keruntuhan emosi yang mustahil dipercaya oleh seluruh pasukan elit di bawah komandonya. Rania, yang otaknya telah terhapus oleh amnesia kelam, hanya bisa terisak meratapi nasib sialnya malam itu, sama sekali tak menyadari bahwa dada bidang berbalut rompi oranye bau sampah yang menjadi sandarannya saat ini, adalah satu-satunya pelabuhan pulang paling aman di seluruh alam semesta bagi dirinya. Waktu seakan membeku di sudut paling kumuh pasar malam itu. Jenderal Arya, yang kini masih terpenjara dalam wujud Kusno si pengemis pincang berbau selokan, menahan napasnya hingga paru-parunya terasa nyaris meledak. Tangannya yang kasar, berkapalan, dan bernoda lumpur hitam masih menahan sebelah bahu Rania yang gemetar hebat. Di bawah temaram lampu jalan yang berkedip-kedip layaknya napas orang sekarat, kilau perak dari kalung berliontin separuh hati di leher Rania memantulkan cahaya yang langsung menyayat ulu hati sang jenderal. Aroma parfum floral kelas atas yang menguar dari tubuh istrinya berbenturan keras dengan bau keringat masam dan daki bertahun-tahun dari rompi oranye lusuhnya, menciptakan sebuah kontras realita yang begitu brutal. Jantung Arya, yang tak pernah gentar menghadapi desingan peluru sniper musuh, kini berdegup liar bagai genderang perang yang ditabuh ribuan pasukan. Istrinya masih hidup. Rania yang ia tangisi setiap malam selama 10 tahun kalender, kini nyata berada dalam rengkuhannya. Ia ingin sekali merobek topeng penyamarannya detik itu juga. Rahangnya menegang keras. Urat-urat tebal di lehernya menonjol saat ia menahan dorongan primitif untuk memeluk wanita itu erat-erat dan meneriakkan namanya hingga membelah langit ibu kota. Namun, tatapan mata Rania yang penuh dengan teror, kebingungan, dan kekosongan ingatan memaku Arya di tempat. Wanita cantik bergaun sutra biru tua itu tak mengenalinya. Rania justru meronta kecil, berusaha menarik diri dari cengkeraman tangan kotor Kusno, merasa jijik bercampur takut melihat sosok gembel menyeramkan yang baru saja mematahkan tulang penjamret di depannya. Setiap inci perlawanan Rania, sekecil apapun itu, terasa bahu zaman belati beracun tepat di jantung sang Jenderal Bintang 2. Kepedihan yang merobek jiwa itu memaksanya menelan ludah yang terasa sepahit empedu, mengingatkannya bahwa ia sedang berada di tengah operasi intelijen tingkat tinggi, dan sedikit saja kecerobohan akan membuat nyawa Rania kembali terancam. Belum sempat Arya melepaskan tangannya dan mundur untuk memainkan kembali peran kakek bisunya, keheningan emosional itu dihancurkan oleh raungan memekakan telinga dari mesin-mesin monster baja. 3 unit mobil SUV anti-peluru berwarna hitam pekat, dengan plat nomor khusus dan kaca yang gelap gulita, menerobos masuk area pasar malam bak predator raksasa yang mencium bau darah. Klakson bersuara parau ditekan tanpa jeda, memaksa gerobak pedagang sate dan mie ayam menepi dengan panik, menumpahkan kuah panas dan arang ke atas paving block. Lampu sorot LED dari mobil-mobil mewah itu menyala menyilaukan, menembus kegelapan gang sempit dan menyorot tajam tepat ke arah Arya dan Rania layaknya lampu panggung interogasi yang tanpa ampun. Decit ban yang bergesekan kasar dengan aspal berkerikil mengakhiri manuver ugal-ugalan tersebut, memblokir seluruh akses jalan keluar. Pintu-pintu mobil terbuka serentak dalam harmoni militeristik yang kaku. 10 pria bertubuh raksasa berbalut setelan jas hitam ketat berhamburan keluar,
Sepatu bot kulit mereka menghantam genangan air becek dengan suara keras yang menggetarkan nyali para warga sekitar. Dan dari pintu mobil utama yang terbuka perlahan, melangkahlah turun sang tiran kegelapan ibu kota. Bos Hendro. Pria parubaya itu mengenakan setelan jas Armani abu-abu berkilau yang harganya setara dengan biaya hidup seluruh pedagang pasar malam ini selama 10 tahun. Sepatu pantofel kulit buayanya menginjak tanah pasar yang kotor dengan penuh keangkuhan. Asap tebal dari cerutu Kuba yang dijepit di antara jari telunjuk dan tengahnya mengepul di udara, menutupi sebagian wajah liciknya yang dihiasi senyum merendahkan. Aroma tembakau mahal dan parfum maskulin berkelas langsung mendominasi udara, menekan bau kemiskinan di sekitarnya. Mata predator Hendro menyapu lokasi kejadian, dan seketika itu juga raut wajahnya berubah menjadi topeng kemurkaan yang mengerikan saat matanya menangkap pemandangan di sudut gang. Di sana, Rania, aset berharganya, pelayan khusus yang ia kurung dalam sangkar emas, sedang terduduk di tanah becek, sementara seorang tukang sapu jalanan berwajah cemong, berbaju robek-robek, dan berbau seperti bangkai tikus, menempelkan tangan kotornya di bahu gaun sutra mahal wanita itu. Dalam otak Hendro yang dipenuhi arogansi kelas atas, pemandangan itu bukanlah sebuah aksi penyelamatan, melainkan sebuah pelecehan yang sangat menjijikkan. Darahnya mendidih melihat barang miliknya disentuh oleh kaum yang ia anggap lebih rendah dari bakteri. Dengan isyarat satu jentikan jari yang pelan namun syarat akan otoritas maut, dua pengawal terbesarnya melesat maju. Jenderal Arya melihat gerakan mereka dalam gerak lambat. Lensa kontaknya merekam setiap ancang-ancang otot musuh. Insting tempur elitnya menjerit keras, memerintahkan tubuhnya untuk menggeser kuda-kuda, menangkap kaki pengawal itu, dan mematahkan leher mereka dalam hitungan kurang dari 3 detik. Namun, tangan yang mengepal kuat hingga buku-buku jarinya memutih itu dipaksanya untuk terbuka. Ia menekan egonya dalam-dalam, mengorbankan harga dirinya demi keselamatan nyawa sang istri. Detik berikutnya, sebuah tendangan keras dengan sepatu bot berujung baja mendarat telak di tulang rusuk Arya. Suara benturan tumpul bergema, disusul oleh erangan tertahan yang sengaja disuarakan Arya saat tubuhnya terlempar 2 meter ke belakang, menghantam tumpukan tong sampah yang membusuk. Sampah sayuran basi dan genangan air selokan berwarna hitam langsung menutupi wajah dan tubuhnya, menyempurnakan wujud hinanya malam itu. Rania menjerit histeris, namun dengan cepat lengannya ditarik kasar oleh pengawal lain hingga ia terpaksa berdiri tegak, menjauh dari pria berompi oranye yang kini terbatuk-batuk mengeluarkan air kotor dari mulutnya. Bos Hendro berjalan lambat mendekati tumpukan sampah itu. Suara langkah sepatunya terdengar seperti ketukan palu algojo yang memecah kesunyian malam. Ia berhenti tepat di depan tubuh Kusno yang bergelung pura-pura kesakitan. Asap cerutu diembuskannya perlahan, langsung mengenai wajah sang jenderal yang berlumuran lumpur got. Hendro menatap ke bawah dengan rasa jijik yang tak terlukiskan. Matanya memicing seolah sedang melihat kotoran anjing di sol sepatunya. Dengan nada suara berat yang dipenuhi sarkasme mematikan, Hendro merendahkan suaranya agar hanya terdengar oleh mereka yang ada di dekatnya, menyatakan bahwa kecoa selokan bau sampah sepertinya itu cuma pantas menjilat debu di bawah sol sepatunya, dan mempertanyakan keberanian si anjing kurap ini menyentuh gaun mahal yang harganya tak akan mampu dibeli meski gembel cacat itu menjual seluruh organ tubuhnya di pasar gelap. Setiap kata cacian yang keluar dari mulut Bos Hendro direkam dengan jernih oleh alat sadap mikro di telinga Arya, dikirimkan langsung ke markas komando pusat tempat ratusan prajurit elit Kopassus sedang mengepalkan tangan, menahan amarah melihat jenderal junjungan mereka diinjak-injak kehormatannya oleh seorang mafia kelas 3. Di bawah tumpukan sayur busuk dan air got yang menggenangi separuh wajahnya, mata elang Arya berkilat berbahaya di balik poni rambutnya yang lepek. Ia merintih tanpa suara, memainkan peran si bisu yang ketakutan, menundukkan kepalanya dalam-dalam ke aspal. Namun, di dalam relung dadanya yang terdalam, sebuah hitungan mundur telah dimulai. Api pembalasan dendam telah tersulut. Ia bersumpah atas nama seragam lorengnya dan air mata istrinya, bahwa pria sombong berjas mahal yang kini meludah di dekat kepalanya ini, akan berlutut menangis memohon kematian sebelum malam penentuan tiba. Udara malam di pasar itu mendadak terasa sedingin es, membekukan nyali siapapun yang berani menatap langsung ke arah Bos Hendro. Di bawah bayang-bayang temaram lampu jalan yang berkedip sekarat, tubuh Jenderal Arya masih meringkuk di atas aspal yang basah dan berlendir. Aroma busuk dari tumpukan sayuran basi, sisa kuah kaldu yang tumpah, dan air selokan berwarna hitam pekat menempel erat pada kulit serta rompi oranye lusuhnya. Namun, bau kemiskinan yang menyengat itu seolah tak ada artinya dibandingkan dengan aroma tembakau cerutu Kuba dan parfum mask mahal yang menguar dari tubuh Hendro,
menginvasi indera penciuman Arya bak racun yang mematikan. Ujung sepatu pantofel kulit buaya seharga puluhan juta itu kini berhenti tepat dalam jarak hitungan sentimeter dari hidung sang jenderal yang berlumuran lumpur. Dengan gerakan yang sangat pelan dan penuh dominasi, Hendro mengangkat kaki kanannya, lalu menginjakan sol sepatunya yang keras tepat di atas punggung tangan kiri Kusno, tangan yang beberapa menit lalu digunakan Arya untuk menahan bahu Rania. Tekanan dari kaki sang mafia tidak main-main. Berat tubuhnya disandarkan pada satu titik, menggerus daging dan tulang tangan sang tukang sapu jalanan ke permukaan aspal yang kasar dan berbatu. Terdengar bunyi gemertak pelan dari buku-buku jari yang dipaksa menahan beban tak wajar. Sambil memutar ujung sepatunya layaknya sedang mematikan puntung rokok, Hendro mendesis dengan suara baritonnya yang serak dan dipenuhi bisa kebencian, menanyakan dengan nada mengejek apakah tangan kotor penuh kuman ini yang berani-beraninya menyentuh kain sutra dari gaun wanitanya. Ia meludah tepat di samping telinga Kusno, menegaskan bahwa bagi kaum elit sepertinya, nyawa seorang gembel pincang bahkan jauh lebih tidak berharga daripada sebutir debu yang menempel di ban mobil mewahnya. Rasa sakit yang mendera punggung tangannya bagaikan sayatan pisau berkarat, namun bagi Jenderal Bintang 2 yang pernah lolos dari kamp penyiksaan musuh di medan perang perbatasan, rasa sakit fisik ini hanyalah sebatas gigitan semut. Yang membuat darahnya benar-benar mendidih hingga ubun-ubun adalah kenyataan bahwa ia harus rela diinjak-injak bagai cacing tanah tepat di hadapan wanita yang paling ia cintai di dunia ini. Urat-urat tebal bermunculan di leher dan pelipis Arya. Rahangnya terkunci rapat hingga giginya nyaris retak. Di balik rambutnya yang lepek dan berbau got, sepasang mata elangnya menatap tajam ke arah aspal, menyembunyikan kilatan amarah yang sanggup meratakan satu batalion pasukan musuh. Tangan kanannya yang tersembunyi di bawah perutnya mulai mengepal erat, sangat erat, bersiap untuk sebuah pukulan mematikan yang bisa dengan mudah menghancurkan tempurung lutut Hendro dalam sepersekian detik. Namun, tepat ketika insting pembunuhnya nyaris mengambil alih kesadaran, suara statis yang sangat halus berdengung di RPH mikronya. Suara ajudan kepercayaannya dari markas komando pusat terdengar bergetar menahan tangis dan amarah, memohon izin dari sang jenderal untuk segera meluncurkan tim penembak jitu yang sudah bersiaga di atap gedung terdekat demi meledakkan kepala mafia kurang ajar tersebut. Mendengar itu, kesadaran Arya tersentak. Misinya belum selesai. Gudang senjata ilegal dan jaringan perdagangan manusia yang dikendalikan Hendro belum sepenuhnya terpetakan. Jika ia bertindak gegabah malam ini, Rania bisa kembali dihilangkan dan 10 tahun penantiannya akan berakhir sia-sia. Dengan kendali emosi tingkat dewa, Arya mengendurkan kepalan tangannya. Ia mengetuk pelan mikrofon tersembunyi di balik rah kaos dalamnya sebanyak 2 kali, kode rahasia militer yang berarti perintah mutlak untuk menahan posisi dan membatalkan serangan. Sang jenderal memilih menelan harga dirinya bulat-bulat, membiarkan tangannya berdarah diinjak sepatu mahal sang tiran. Di sudut lain, pemandangan kejam itu menguras habis kewarasan Rania. Air mata mengalir deras membasahi pipinya yang seputih pualam, merusak riasan mahalnya. Tubuhnya bergetar hebat di bawah cengkeraman 2 pengawal raksasa. Meski ingatannya tentang masa lalu telah terhapus sempurna, nurani bidadarinya tak sanggup melihat ketidakadilan yang begitu brutal di depan matanya. Pria berbaju oranye itu baru saja menyelamatkan nyawanya dan kalung berharganya dari maut, namun kini justru disiksa tanpa ampun karena dirinya. Rania memberanikan diri untuk bersuara. Suaranya parau dan bergetar, memohon sambil terisak kepada bos Hendro agar menghentikan siksaan itu, karena pria tua itu sama sekali tidak bersalah dan justru telah menolongnya dari penjambret. Tangisannya terdengar begitu memilukan, menyayat hati siapa saja yang masih memiliki nurani di pasar malam itu. Bukannya melunak, permohonan Rania justru membuat ego Hendro semakin terbakar. Ia menarik kakinya dari tangan Kusno dengan sentakan kasar, meninggalkan luka sobek yang menganga dan mengucurkan darah segar bercampur air kotor. Hendro berjalan menghampiri Rania. Tatapannya sedingin es di kutub utara. Tanpa aba-aba, tangan kasarnya mencengkeram rahang Rania dengan sangat kuat, memaksa wanita cantik itu menatap langsung ke matanya. Dengan senyum sosiopat yang mengerikan, Hendro berbisik tajam tepat di depan wajah Rania, mengingatkan bahwa burung peliharaan tidak berhak mengatur majikannya, dan mengancam akan memotong lidah Rania jika berani membela sampah jalanan itu sekali lagi. Sentuhan kasar Hendro pada wajah istrinya disaksikan langsung oleh Arya melalui lensa matanya. Bumi serasa berhenti berputar. Nafas sang jenderal memburu. Dadanya naik turun menahan ledakan supernova di dalam jiwanya. Itu adalah ujian psikologis terberat sepanjang hidupnya. Merasa sudah cukup memberikan pelajaran moral versi jalanan miliknya,
Hendro melepaskan cengkeramannya dari wajah Rania dan mengibaskan tangannya seolah baru saja menyentuh barang najis. Ia memerintahkan anak buahnya untuk segera menyeret Rania masuk ke dalam mobil, karena udara kotor di pasar malam itu membuatnya mual. Rania didorong masuk ke dalam kursi belakang SUV hitam dengan kasar. Air matanya tak kunjung berhenti mengalir sambil menatap dari balik kaca jendela yang gelap ke arah sosok pria berompi oranye yang masih terkapar di tanah. Ia merasa seperti seorang pengecut yang meninggalkan pahlawannya mati membusuk di selokan. Sementara itu, Hendro merogoh saku jasnya, mengeluarkan selembar uang pecahan Rp5.000 yang lecek, lalu meremasnya menjadi gumpalan kecil. Dengan tawa sinis yang menggema merendahkan martabat manusia, Hendro melemparkan gumpalan uang receh itu tepat ke arah wajah Kusno yang berlumuran darah dan lumpur. Ia mencibir lantang, menyebut uang itu sebagai biaya ganti rugi untuk berobat ke dukun patah tulang, sekaligus ongkos agar si gembel cacat menyingkir dari kota ini sebelum nyawanya benar-benar dicabut. Iring-iringan monster baja hitam itu pun menyalakan mesinnya secara serentak. Suara raungan knalpot memekakan telinga mengiringi kepergian mereka, meninggalkan kepulan asap tebal dan genangan air yang kembali menciprat ke tubuh sang jenderal. Pasar malam kembali sunyi dalam ketakutan. Perlahan, di tengah kegelapan dan sisa-sisa kehinaan yang menempel di tubuhnya, Kusno bangkit duduk. Darah segar menetes dari punggung tangannya, berpadu dengan air got. Namun, saat ia mendongakkan wajahnya menatap kepergian mobil-mobil itu, tak ada lagi raut kesakitan. Yang ada hanyalah sepasang mata elang yang menyala merah oleh dendam kesumat, mengunci targetnya dalam sebuah sumpah kematian yang tak bisa lagi dibatalkan oleh siapapun di dunia ini. Malam semakin larut, menelan sisa-sisa keriuhan pasar malam ke dalam rahang kesunyian yang menggigilkan tulang. Di sebuah lorong sempit yang terjepit di antara dua gedung tua berlumut, jauh dari gemerlap lampu jalan raya, Jenderal Arya menyeret langkahnya. Penyamarannya sebagai Kusno mengharuskannya pulang ke istana. Sementaranya, sebuah celah sempit beratap seng berkarat, beralaskan tumpukan kardus basah dan koran bekas yang menguapkan aroma tengik sisa air hujan. Angin malam berembus liar, menusuk pori-pori kulitnya yang hanya terbalut kaos dalam kecoklatan dan rompi oranye robek yang kini kaku oleh campuran lumpur selokan serta darah kering. Setiap kali kaki kirinya diseret menyusuri paving blok yang hancur, rasa ngilu menjalar hingga ke pangkal paha, sebuah kepincangan buatan yang kini terasa menyiksa akibat kelelahan fisik yang ekstrim. Namun, bukan hawa dingin atau lingkungan menjijikan ini yang menyayat kewarasan sang Jenderal Bintang 2, melainkan bayangan wajah istrinya, Rania, yang dipaksa pergi di bawah cengkeraman tiran biadab. Arya menghempaskan tubuh besarnya di atas tumpukan kardus reyot, menyandarkan punggungnya pada dinding bata yang basah dan berlendir. Dalam kegelapan pekat yang hanya disinari cahaya bulan pucat dari celah seng, ia mengangkat tangan kirinya yang hancur digilas sepatu kulit buaya milik Bos Hendro. Daging di punggung tangannya robek menganga, memperlihatkan jaringan otot yang membengkak ungu kehitaman, bercampur dengan kotoran aspal dan kerikil tajam yang menancap di sela-sela lukanya. Darah segar masih merembes lambat, menetes membasahi celana kain lusuhnya. Arya memejamkan mata rapat-rapat, menggertakkan rahangnya hingga urat lehernya menonjol liar. Sepanjang karir militernya, ia pernah tertembak peluru musuh di bahu kiri dan ditusuk bayonet di perut. Namun tak ada satupun rasa sakit fisik itu yang mampu menandingi robekan tak kasat mata di jantungnya malam ini. Istrinya, belahan jiwanya yang selama 10 tahun ia ratapi di atas sajadah, ternyata masih hidup sebagai pelayan tawanan, kehilangan ingatan, dan berada tepat dalam kekuasaan mafia bajingan yang sedang ia buru. Di tengah badai amarah yang nyaris meledakkan rongga dadanya, pendengaran tajam sang jenderal menangkap suara langkah kaki yang ragu dan sangat ringan, bergesekan dengan kerikil di ujung lorong kumuh tersebut. Tangan kanan Arya refleks menyelinap ke balik tumpukan koran basah, menggenggam erat gagang pisau taktis militer yang selalu ia sembunyikan. Matanya menyipit awas, mengunci siluet yang perlahan muncul dari balik bayang-bayang tiang listrik yang berkedip mati nyala. Namun, detik berikutnya, cengkeraman baja pada pisau itu mengendur perlahan. Udara lorong yang pekat oleh bau pesing dan bangkai tikus mendadak terkoyak oleh aroma yang sangat familiar dan memabukkan. Aroma parfum floral mewah bercampur wangi melati yang lembut. Siluet itu melangkah maju menembus kegelapan, dan seberkas cahaya rembulan akhirnya menyingkap wajah seputih pualam yang sembab oleh air mata. Itu Rania. Wanita bergaun sutra biru tua itu nekat kembali seorang diri ke sarang penyakit ini, mendekap erat sebuah kantong plastik putih di dadanya seolah itu adalah benda paling berharga di muka bumi. Jantung Arya seakan berhenti berdetak untuk yang kedua kalinya. Ia terpaku melihat Rania berdiri di depannya,
menatap sekeliling sarang kardus itu dengan mata coklat yang membelalak penuh empati, tanpa sedikit pun memancarkan kilat kejijikan yang biasa ditunjukkan oleh manusia-manusia berkelas. Dengan langkah berhati-hati agar tidak menginjak pecahan beling, Rania mendekat. Jarak mereka kini hanya terpisahkan oleh satu jengkal udara malam yang membeku. Tanpa ada sedikit pun keraguan, bidadari itu menurunkan tubuhnya, berlutut tepat di atas tanah berlumpur hitam yang basah dan becek. Ia sama sekali tidak mempedulikan gaun sutra puluhan jutanya yang kini menyapu lumpur got dan ternoda oleh kotoran busuk. Arya menahan napasnya dalam-dalam. Seluruh otot di tubuhnya kaku bagai patung batu kuno. Ia harus menelan ombak rinduan yang meronta hebat ingin meneriakkan nama wanita itu, menyadarkan dirinya bahwa malam ini, di detik ini, ia hanyalah Kusno si tukang sapu bisu yang lumpuh, dan ia wajib mempertahankan lakon itu demi melindungi nyawa malaikat murni yang kini bersimpuh tepat di depan lututnya. Dengan jemari lentik yang gemetar kedinginan, Rania membuka kantong plastiknya, mengeluarkan sebotol air mineral bersih, cairan antiseptik, segulung perban, dan sebuah kotak makan hangat yang mengeluarkan aroma sedap kaldu ayam. Rania menatap wajah Kusno yang tertutup daki dan jelaga aspal, menatap langsung ke dalam mata elang pria itu yang kini memerah menahan lautan air mata. Dengan intonasi suara lembut yang bergetar hebat menahan isak, Rania berbisik lirih menembus kesunyian malam, meminta ampunan atas kekejaman majikannya yang tak memiliki sebutir pun hati nurani, dan mengucapkan terima kasih tanpa henti karena pria malang di depannya ini telah mempertaruhkan sisa hidupnya untuk menyelamatkannya dari penjamret kasar tadi. Suara parau Rania terdengar seperti alunan melodi surga yang meresap ke dalam pori-pori Arya, menyapu bersih seluruh amarah dan dendam berdarah yang sempat meracuni kewarasannya. Wanita ini masih Ranianya yang dulu. Wanita dengan hati seputih salju murni yang tak pernah ragu turun ke lumpur demi menolong makhluk paling hina sekalipun. Rania dengan teramat lembut meraih tangan kiri Kusno yang berlumuran darah dan kotoran. Sentuhan kulit yang begitu halus dan rapuh pada tangannya yang kasar serta hancur itu, seketika mengalirkan sengatan listrik ribuan volt ke seluruh jaringan saraf sang jenderal. Rania menuangkan air mineral untuk mencuci kerikil dan kotoran aspal dari luka terbuka tersebut. Ia sama sekali tidak menutup hidungnya, tidak membuang pandangan ke arah lain meski bau amis darah yang bercampur dengan air selokan menusuk penciumannya dengan kejam. Rania justru meneteskan air matanya sendiri yang jatuh berderai, tepat membasahi punggung tangan Arya, seolah air mata bidadari amnesia itu adalah obat penawar paling mujarab yang pernah diciptakan semesta. Saat Rania menunduk fokus membalut luka itu dengan perban, kalung perak berliontin separuh hati tersebut terayun di depan dada Arya, berjarak hanya hitungan milimeter dari wajah sang jenderal. Huruf A kecil yang terukir di pinggirannya tampak begitu jelas menantang ingatan. Arya harus menggigit lidahnya sendiri hingga berasa amis darah untuk menahan isakan tangis yang nyaris meledak merobek tenggorokannya. Ia hanya bisa menatap nanar kalung itu dalam sebuah kebisuan yang paling menyiksa jiwa. Setelah balutan perban putih bersih itu terpasang rapi, menciptakan kontras yang sangat menyayat hati dengan kulit tangan Kusno yang hitam legam, Rania meletakkan kotak makan hangat itu tepat di pangkuan sang pengemis. Ia menatap lekat-lekat mata Kusno sekali lagi, mengukir senyum tipis yang syarat akan kesedihan dan keputusasaan absolut. Melalui getaran bibirnya yang pucat, ia menyiratkan sebuah perpisahan, memohon agar pria baik hati ini segera pergi jauh meninggalkan kota besok pagi, bersembunyi dari cengkeraman bos Hendro yang dipastikan tak akan pernah membiarkan targetnya hidup tenang, dan memintanya untuk selalu menjaga diri di luaran sana, sebab dunia ini terlampau bengis untuk ditinggali oleh manusia dengan hati setulus dirinya. Setelah mengucapkan untayan kalimat perpisahan yang sukses mengoyak-ngoyak jiwa Jenderal Arya, Rania bangkit berdiri, berbalik dengan enggan, dan berlari kecil menghilang ke dalam kegelapan malam, menyisakan keharuman melati yang perlahan memudar di sapu angin malam. Di tengah keheningan lorong yang kembali mencekam, Jenderal Arya tertinggal sendirian bersama kehangatan kotak makan di pangkuannya dan balutan perban di lukanya. Pertahanan stokisme mutlak yang ia bangun dan ia latih bertahun-tahun di kamp militer, akhirnya runtuh berkeping-keping. Setetes air mata panas yang sejak tadi ditahannya sekuat tenaga, akhirnya jatuh menuruni pipinya yang kotor, menciptakan jalur bersih di tengah jelaga wajahnya. Ia mengangkat tangannya yang diperban perlahan, mencium sisa keharuman tangan Rania yang masih menempel abadi di sana. Matanya yang tadinya memancarkan lautan kesedihan yang tak berdasar, kini perlahan-lahan berubah warna menjadi sangat gelap, dingin, dan luar biasa mematikan. Kebaikan murni Rania baru saja menjadi katalisator paling sempurna untuk menyulut api penyucian. Malam ini, duduk di atas tumpukan sampah dan disaksikan oleh saksi bisu cahaya bulan,
Sang Jenderal Bintang 2 bersumpah dalam hati bahwa hitungan mundur menuju hari kiamat bagi sindikat Bos Hendro telah resmi dipersingkat. Tidak akan ada ampunan yang tersisa. Neraka pembalasan dendam akan segera turun membakar bumi besok siang. Sinar matahari pagi ibu kota terasa jauh lebih menyengat dari biasanya, memanggang aspal jalanan hingga menciptakan uap panas yang menari-nari membiaskan pandangan mata. Dalam sebuah bingkai visual yang membentang luas layaknya kanvas sinema layar lebar, pemandangan kontras kembali tersaji di depan gerbang proyek raksasa milik perusahaan properti Bos Hendro. Di satu sisi, pilar-pilar beton megah berlapis marmer memantulkan cahaya kemewahan yang menyilaukan, sementara di sisi lainnya, tepat di pinggir selokan yang menguapkan bau amonia tajam, Jenderal Arya kembali memainkan perannya sebagai Kusno si tukang sapu cacat. Balutan perban putih bersih yang semalam dipasangkan oleh Rania kini telah sengaja ia lumuri dengan debu hitam dan tanah basah, disembunyikan di balik lengan rompi oranye lusuhnya yang berbau masam. Setiap ayunan sapu lidinya di atas paving block adalah sebuah perhitungan taktis. Mengulur waktu seraya matanya yang setajam elang diam-diam mengawasi keluar masuknya truk-truk kargo plat hitam yang dicurigai membawa muatan senjata selundupan ke dalam basemen proyek tersebut. Namun, ketenangan operasi senyap Sang Jenderal Bintang 2 itu hancur berkeping-keping ketika deru mesin V8 dari 3 unit mobil SUV anti-peluru mengaum beringas membelah jalan raya. Iring-iringan monster baja berwarna hitam pekat itu tidak melambat, melainkan melakukan manuver pengereman mendadak yang memekakan telinga, berhenti tepat dalam jarak setengah meter dari tubuh bungku Kusno. Debu dan kerikil tajam beterbangan menghantam wajah sang pengemis, meninggalkan perih yang tak dihiraukannya. Pintu mobil utama terbuka dengan bantingan kasar. Bos Hendro melangkah keluar, bukan dengan setelan jas rapi seperti malam sebelumnya, melainkan kemeja sutra merah marun yang kancing atasnya dibiarkan terbuka, memamerkan kalung emas tebal di lehernya. Wajah tiran itu merah padam oleh amarah yang mendidih. Urat-urat di pelipisnya menonjol liar, sementara matanya memancarkan kilat sosiopat yang siap membunuh siapa saja. Kengerian sesungguhnya baru terungkap saat tangan besar Hendro menarik paksa lengan seorang wanita dari dalam mobil, menyeretnya keluar layaknya boneka kain yang tak berharga. Itu adalah Rania. Bidadari berhati salju itu tampak sangat berantakan. Ujung bibirnya sedikit sobek dan membiru, menyiratkan tamparan keras yang baru saja diterimanya. Gaun rumahan putih yang membalut tubuh ringkihnya kotor oleh debu mobil, sementara matanya yang sembab terus mengalirkan sungai air mata keputusasaan. Arya merasakan jantungnya dihantam godam-godam raksasa. Napasnya tertahan di tenggorokan, melihat wanita yang paling dipujanya di seluruh alam semesta diseret dengan sangat merendahkan. Urat-urat di lengan sang jenderal menegang keras sebagai kawat baja, nyaris merobek rompi lusuhnya. Ia harus mengerahkan seluruh sisa kewarasan dan kendali emosi tingkat dewanya untuk tetap menunduk, meredam insting membunuh yang menjerit-jerit meminta dilepaskan dari sangkarnya. Dengan tawa sinis yang menggema mengerikan, Hendro melemparkan sebuah kantong plastik putih, kantong obat dan sisa perban yang sama persis dengan yang dibawa Rania semalam, tepat ke wajah Kusno yang tertutup jelaga. Kantong itu menghantam hidung Arya, menyebarkan bau antiseptik yang kini terasa bagai racun mematikan. Dengan nada suara bariton yang bergetar karena murka, Hendro memaki lantang di depan para kuli bangunan dan pejalan kaki yang langsung mematung ketakutan. Ia mendeklarasikan dengan penuh kebencian bahwa anjing kurap bau selokan seperti Kusno telah berani menggunakan guna-guna rendahan untuk meracuni pikiran pelayan kesayangannya. Hendro meludah penuh penghinaan ke aspal, menyumpah serapah bahwa cacing tanah menjijikan yang bahkan tak pantas menghirup oksigen di kotanya ini harus diajari perbedaan kasta yang tak bisa dijembatani oleh selembar perban murahan. Setiap kata yang keluar dari mulut berbau tembakau itu bagaikan belati berkarat yang ditusukkan langsung ke harga diri sang jenderal. Tanpa menunggu reaksi dari si pengemis bisu yang hanya menunduk gemetar, Hendro menjentikan jarinya dengan kasar. 3 orang pengawal bertubuh raksasa, masing-masing menggenggam tongkat bisbol aluminium tebal, melangkah maju menyudutkan Arya. Pukulan pertama mendarat telak di punggung sang jenderal dengan bunyi dentuman keras yang mengerikan, memaksa tubuh bungkuk itu tersungkur jatuh menghantam kerikil tajam. Pukulan demi pukulan berikutnya menghujani tubuh Arya tanpa ampun. Bahu, rusuk, dan kakinya dihantam bertubi-tubi. Bagi manusia biasa, tulang-tulang mereka pasti sudah remuk redam. Namun Arya, yang otot-ototnya telah ditempa oleh siksaan neraka di kamp pelatihan khusus, mengunci rahangnya rapat-rapat. Ia sengaja mengendurkan otot di titik-titik hantaman untuk meredam dampak fatal, sambil terus membiarkan darah segar mengalir dari sudut bibir dan dahinya demi menyempurnakan ilusi kelemahannya.
Bau amis darah kini bercampur dengan keringat masam dan debu proyek, menciptakan aroma penderitaan absolut. Di tengah pembantaian sepihak itu, jeritan histeris Rania membelah udara pagi yang panas. Wanita itu meronta sejadi-jadinya dari cengkeraman pengawal lain, memohon dengan suara parau yang menyayat hati agar majikannya menghentikan kegilaan ini. Ia berteriak di sela isakannya, menegaskan bahwa pria tua itu hanyalah korban, bahwa murni inisiatifnya sendirilah yang mendatangi lorong kumuh itu semalam. Rania bahkan menjatuhkan lututnya ke aspal yang mendidih, merendahkan martabatnya dengan memeluk kaki Bos Hendro, mengemis belas kasihan demi nyawa seorang tukang sapu yang bahkan nama aslinya pun tak ia ketahui. Pengorbanan luar biasa dari seorang bidadari amnesia yang rela menyerahkan sisa kehormatannya demi melindungi seorang gembel yang tampak hina, adalah pukulan emosional terberat yang pernah dirasakan Jenderal Arya seumur hidupnya. Dari balik poni lepeknya yang basah oleh darah kental, mata elang Arya mengunci tatapan pada wajah Rania yang hancur oleh tangisan. Di detik yang terasa melambat itu, seolah dunia di sekitar mereka memudar menyisakan kegelapan, Arya mentransfer sebuah pesan bisu melalui sorot matanya yang menyala merah, sebuah janji suci yang diukir dengan darah dan air mata. Ia membiarkan tongkat aluminium itu kembali menghantam pelipisnya hingga pandangannya berkunang-kunang, menelan seluruh rasa sakit fisik dan psikologis ini ke dalam jurang dendam terdalam di dadanya. Alat sadap mikro di telinganya merekam dengan jernih setiap bunyi patahan, setiap jeritan istrinya, dan setiap tawa arogan sang tiran. Di markas komando, para petinggi militer mungkin sedang menahan napas ngeri melihat jenderal terbaik mereka disiksa seperti anjing jalanan. Namun bagi Arya, ini adalah harga mutlak yang harus dibayar lunas demi sebuah pembuktian tak terbantahkan. Badai besar itu kini bukan sekadar mendekat. Ia sedang merajut awan hitam paling pekat yang siap menelan habis riwayat Bos Hendro dan seluruh kerajaan mafianya dalam satu sapuan mematikan. Tepat pada tengah hari ketika matahari ibu kota bersinar pada titik kulminasi yang paling memanggang bumi, sebuah orkestra kemewahan yang sangat kontras dengan penderitaan manusia tengah digelar dengan sangat megah. Lapangan parkir VIP di depan gedung pencakar langit berdesain futuristik milik Bos Hendro telah disulap menjadi panggung pameran kekayaan yang menyilaukan mata. Karpet merah tebal yang diimpor langsung dari Persia membentang angkuh membelah lantai pualam yang mengkilap, diapit oleh ratusan karangan bunga anggrek langka bernilai ratusan juta rupiah. Alunan musik klasik dari kuartet gesek sewaan mengalun lembut, berpadu dengan denting gelas kristal berisi sampanye mahal yang saling bersulang. Ratusan tamu elit yang terdiri dari para pejabat korup, sosialita bergaun desainer, dan konglomerat berjas pesanan khusus, berdiri dengan postur pongah, memamerkan senyum palsu sambil membicarakan omong kosong tentang investasi triliunan. Aroma parfum haute couture menyatu dengan wangi hidangan trufle dan kaviar, menciptakan atmosfer eksklusif yang seolah menolak keras masuknya udara kemiskinan ke dalam gelembung emas mereka. Namun, simfoni kemewahan yang memabukkan itu mendadak terhenti, tergantikan oleh pekikan tertahan dan helaan napas jijik dari para tamu undangan kelas atas. Dari arah gerbang baja di ujung karpet merah, dua orang pengawal bertubuh raksasa melangkah masuk dengan kasar, menyeret sebuah benda yang merusak pemandangan mahal tersebut secara brutal. Benda itu adalah tubuh Ringkih Kusno, sang jenderal bintang 2 yang kini penyamarannya telah menjelma menjadi wujud penderitaan paling absolut. Arya diseret melalui kerah belakang rompi oranyenya yang sudah robek compang-camping, membuat ujung-ujung sepatu botnya yang berlubang menggesek kasar aspal dan lantai marmer. Darah segar yang setengah mengering masih menetes lambat dari pelipis dan sudut bibirnya, menodai karpet merah Persia itu dengan jejak kotoran, lumpur basah, dan bau amis yang sangat memualkan. Perban putih murni yang semalam dililitkan oleh Rania di punggung tangannya kini telah berubah warna menjadi coklat kehitaman, basah oleh darah kental dan cairan selokan. Begitu tubuh gembel itu dihempaskan ke tengah-tengah karpet merah, para sosialita yang berdiri di barisan depan refleks mundur beberapa langkah, menutup hidung mereka dengan sapu tangan sutra sembari memalingkan wajah seolah baru saja melihat tumpukan kotoran yang paling menjijikkan di muka bumi. Di atas panggung utama yang dihiasi pilar-pilar emas, Bos Hendro berdiri bak seorang kaisar lalim yang sedang menikmati hiburan sirkus gladiator. Ia merapikan kerah jas mahalnya, mengambil mikrofon berlapis emas, dan menatap ke bawah dengan senyum sosiopat yang membuat bulu kuduk berdiri. Tawanya yang berat dan menggelegar membelah keheningan yang mencekam, disusul oleh suaranya yang lantang dan sengaja diproyeksikan untuk menggema ke seluruh penjuru area. Dengan nada bangga yang luar biasa arogan, Hendro mengumumkan kepada seluruh tamu VIP-nya bahwa pria cacat berbau bangkai yang sedang merangkak di atas karpet merah mereka ini adalah simbol dari Hama, kota yang selama ini merusak pemandangan,
dan ia menjadikan momen ini sebagai deklarasi bahwa perusahaannya tidak akan pernah segan-segan menginjak, menghancurkan, dan menyapu bersih kecoa-kecoa selokan pembawa penyakit demi membangun kerajaan properti elit yang sempurna tanpa cacat. Gelak tawa merendahkan langsung pecah dari kerumunan elit tersebut. Ratusan pasang mata yang memancarkan kilat kesombongan menatap rendah ke arah Arya, mengarahkan kamera ponsel berharga puluhan juta untuk merekam penderitaan sang pengemis sebagai bahan lelucon di grup-grup sosialita mereka. Tubuh Jenderal Arya meringkuk di atas kelembutan karpet merah yang kini terasa seperti ranjang paku. Rasa sakit dari tulang rusuknya yang retak akibat hantaman tongkat bisbol pagi tadi kembali berdenyut brutal setiap kali ia menarik napas. Debu dan pasir masuk ke dalam luka terbuka di pelipisnya, menyumbang perih yang menyayat saraf. Namun, di balik posturnya yang terlihat begitu tak berdaya, tersembunyi sebuah badai tsunami yang tengah ditahan oleh dinding bendungan baja terdalam. Urat-urat di leher dan lengannya menonjol keras, berdenyut mengikuti ritme jantungnya yang berdegup lambat namun mematikan. Telinga kirinya yang tersumbat darah setengah kering tiba-tiba menangkap suara dengungan statis dari alat sadap mikronya. Suara letnan kepercayaannya dari seberang frekuensi terdengar parau, terisak dalam amarah yang nyaris meledak, memohon untuk yang kesekian kalinya agar sang jenderal memberikan kode hijau, karena seluruh batalion pasukan elit sudah tak sanggup lagi menahan air mata melihat pimpinan tertinggi mereka dijadikan tontonan hewan sirkus. Dengan gerakan yang teramat pelan dan nyaris tak terlihat oleh ratusan mata di sekelilingnya, Arya menekan pelan jempol tangannya ke aspal, memberikan ketukan tunggal, tahan posisi. Ini belum berakhir. Kengerian mental yang sesungguhnya baru menghantam Arya ketika pandangan matanya yang buram menangkap sesosok siluet di atas balkon VIP lantai 2. Di sana, diapit oleh dua penjaga bersenjata api, berdirilah Rania. Istrinya itu telah dipaksa mengenakan gaun pesta berwarna emas yang sangat ketat dan mencolok, didandani layaknya sebuah trofi kemenangan yang dipamerkan kepada dunia. Namun, wajah bidadari itu pucat pasi seputih mayat. Mata coklat terangnya yang biasanya memancarkan kehangatan kini membelalak kosong, menyaksikan dari atas balkon bagaimana pria tua yang semalam ia tolong dengan sepenuh hati kini tengah disiksa dan dijadikan bahan tertawaan massal akibat kesalahannya sendiri. Rania menggigit bibir bawahnya begitu kuat hingga darah segar menetes. Tubuhnya bergetar tak terkendali saat ia memukul-mukul dada para pengawal yang menahannya. Jarak yang membentang di antara mereka terasa jutaan tahun cahaya jauhnya. Namun ketika tatapan mata Rania yang penuh dengan air mata keputusasaan tak sengaja terkunci dengan mata elang Arya di bawah sana, waktu serasa berhenti berdetak. Dalam kebisuan yang paling menyiksa jiwa, sang Jenderal Bintang 2 menelan seluruh harga dirinya, menundukkan kepalanya dalam-dalam menyentuh karpet yang kotor oleh darahnya sendiri, bersiap menyerap seluruh sisa kehinaan yang akan diberikan semesta hari ini, demi sebuah ledakan balas dendam absolut yang akan mengubah siang yang terik ini menjadi malam jahanam bagi musuh-musuhnya. Cahaya matahari siang itu terasa seperti tumpahan lahar mendidih yang sengaja dijatuhkan dari langit untuk membakar sisa-sisa harga diri di atas karpet merah. Ratusan pasang mata yang terbalut lensa kacamata hitam desainer kelas dunia kini menatap lekat-lekat ke arah onggokan daging berbalut rompi oranye lusuh yang terkapar tak berdaya. Gelak tawa merendahkan mengalun seperti paduan suara dari neraka, berbaur dengan denting gelas kristal dan irama musik klasik yang ironisnya terdengar semakin syahdu di tengah penderitaan. Bos Hendro berdiri menjulang di atas tubuh Jenderal Arya bagaikan dewa kematian yang tengah menikmati persembahan kurbannya. Asap tebal dari cerutu kuba yang diisapnya mengepul tebal. Tertiup angin panas menerpa wajah sang jenderal yang kini dipenuhi oleh campuran darah segar, keringat masam, dan lumpur hitam selokan. Udara yang seharusnya dipenuhi oleh aroma parfum haute couture milik para sosialita, kini didominasi oleh bau amis darah yang menguar dari luka-luka terbuka di sekujur tubuh Arya, sebuah kontras ekstrim yang justru membuat para tamu VIP itu semakin antusias dan beringas menyaksikan pertunjukan kejam ini. Dengan gerakan pelan yang sengaja diatur untuk memaksimalkan efek teatrikal di depan para kolega bisnisnya, Hendro memutar ujung cerutunya yang membara, lalu menjatuhkannya tepat ke atas punggung telanjang Arya yang terekspos dari balik kaos dalam coklatnya yang robek. Desisan pelan terdengar ketika bara api itu menyentuh kulit basah sang jenderal, memicu rasa perih yang menjalar bagai sengatan ribuan lebah beracun. Namun, jangankan menjerit, Jenderal Arya bahkan tidak membiarkan satu otot pun di punggungnya berkedut. Rahangnya terkatup begitu rapat hingga giginya bergemeretak, menyembunyikan wajahnya yang kotor di balik lipatan lengan tangannya yang diperban. Merasa sangat tidak puas karena cacing tanah di bawahnya ini tidak melolong kesakitan seperti harapannya, Hendro menarik kakinya ke belakang, lalu melayangkan sebuah tendangan sekeras palu godam tepat ke arah tulang rusuk Arya.
Suara hantaman tulang melawan moncong sepatu bot berlapis kulit itu terdengar mengerikan, disusul oleh tubuh besar sang jenderal yang terlempar sejengkal dan berguling kasar di atas karpet Persia. Darah segar menyembur keluar dari sela bibir Arya, menodai serat-serat karpet mahal itu dengan warna merah yang jauh lebih pekat. Tanpa memberikan waktu bagi si pengemis pincang untuk menarik oksigen ke paru-parunya, Hendro melangkah maju, melebarkan kedua kakinya, dan dengan penuh keangkuhan meludah tepat ke atas wajah Arya. Gumpalan ludah itu mendarat hina di dahi sang jenderal, mengalir perlahan menuruni pelipisnya yang robek. Sambil menunjuk-nunjuk tubuh kotor itu dengan cerutu baru yang entah sejak kapan disodorkan oleh ajudannya, Hendro menaikkan volume suaranya hingga menggema menembus bisingnya angin siang. Ia berteriak lantang dengan nada sarkasme yang menusuk tulang, menyatakan kepada seluruh koleganya bahwa inilah wujud asli dari sampah masyarakat pembawa sial, seonggok parasit menjijikan yang bahkan darah kotornya pun tak pantas menodai karpet peresmian perusahaannya, dan menegaskan bahwa nyawa seekor anjing kura penjaga gerbang neraka masih 1000 kali lipat lebih berharga daripada nyawa si gembel cacat yang kini bernapas meraup debu di bawah kakinya. Tawa pecah meledak dari barisan para direktur dan pejabat korup. Beberapa sosialita bahkan dengan sengaja menumpahkan sisa sampahnya mahal mereka ke atas punggung Arya, menyoraki penderitaan itu seolah itu adalah atraksi komedi paling brilian abad ini. Bagi Mayor Jenderal Arya Kusuma, setiap detik yang berjalan di atas karpet merah ini adalah ujian stokisme paling brutal sepanjang sejarah hidupnya. Di dalam kepalanya, insting tempur militer dan harga diri seorang komandan pasukan elit intelijen menjerit-jerit, meronta hebat meminta dilepaskan dari belenggu penyamaran yang mencekik ini. Jika ia membiarkan egonya mengambil alih, hanya butuh waktu kurang dari 3 detik baginya untuk mematahkan kedua belah kaki Hendro, merampas senjata otomatis dari pengawal terdekat, dan mengubah pesta mewah ini menjadi ladang pembantaian berdarah. Keringat dingin sebesar biji jagung mengucur dari pelipisnya, meresap ke dalam debu dan darah. Tangan kanannya yang tersembunyi di bawah perutnya mengepal teramat kuat hingga kuku-kukunya menancap dalam ketelapak tangan, mengalirkan darahnya sendiri untuk mengalihkan rasa sakit di dada. Melalui alat sadap mikronya, ia mendengar jelas suara deru napas berat, makian tertahan, dan isakan amarah dari ratusan prajurit baret merah di markas komando, yang kini ujung jarinya sudah berada di pelatuk senapan penembak jitu, hanya menunggu satu kata saja dari bibir sang jenderal untuk meledakkan kepala mafia kepara tersebut. Namun, penderitaan absolut itu belum mencapai puncaknya. Hendro, dengan senyum psikopat yang kian melebar melihat korbannya tak berdaya, mengangkat kaki kanannya tinggi-tinggi. Sepatu pantofel kulit buaya seharga puluhan juta itu meluncur turun dengan kecepatan penuh, menginjak sisi kanan kepala Jenderal Arya dengan tekanan yang luar biasa beringas. Wajah Arya terdorong kasar, menghantam paving blok aspal yang kebetulan tak tertutup oleh karpet merah. Hendro sengaja memutar ujung sepatunya, menekan dan menggesek-gesekkan pipi serta telinga sang jenderal ke atas kerikil tajam yang panas terbakar matahari layaknya sedang mematikan seekor kecoa yang membandel. Tulang pipi Arya berderak pelan, kulitnya terkoyak batu jalanan hingga dagingnya terekspos, menyumbangkan aliran darah segar yang mengalir membasahi aspal gersang tersebut. Di tengah siksaan yang nyaris merenggut kewarasannya itu, dari sudut matanya yang sebelah kiri, Jenderal Arya menangkap pemandangan yang kembali meremukan sisa-sisa hatinya. Di atas balkon VIP sana, Rania terus meronta dalam diam. Air matanya tak henti-hentinya mengalir menyaksikan pria tua yang menolongnya disiksa hingga ke tingkat yang tidak manusiawi. Ini adalah titik terendah dari kemanusiaan, sebuah penyerahan harga diri secara total demi menyelamatkan nyawa bidadarinya. Di bawah injakan sepatu kulit buaya itu, di tengah kilatan lampu kamera ponsel dan hinaan dari ratusan manusia tak bernurani, sang jenderal menelan ludahnya yang berasa karat darah. Ia menyerap setiap inci, setiap milimeter kehinaan ini ke dalam relung jiwanya, menguncinya rapat-rapat sebagai bahan bakar dendam kesumat. Dalam kebisuan mautnya, Arya menyusun hitungan mundur yang kini tinggal menunggu satu pemicu terakhir sebelum badai murka yang sesungguhnya turun menghancurkan langit dan menyapu bersih kesombongan sang tiran ke dasar neraka terdalam. Tekanan sepatu pantofel kulit buaya milik Bos Hendro tidak mengendur sedikit pun. Justru semakin beringas menggesekkan sisi kiri wajah Jenderal Arya ke atas aspal berkerikil yang mendidih dibakar terik matahari siang. Darah segar terus mengalir merembes dari luka terbuka di pelipis dan tulang pipinya, menetes perlahan menodai batas antara jalanan kotor dan karpet merah Persia yang harganya mencapai ratusan juta rupiah. Gelak tawa para direktur, pejabat korup, dan sosialita bergaun desainer mengalun laksana simfoni iblis yang merayakan kehancuran martabat manusia. Di tengah siksaan fisik yang menggerus dagingnya dan siksaan mental yang berusaha meremukan kewarasannya,
Sang Jenderal Bintang 2 mengunci rahangnya rapat-rapat. Urat-urat tebal bermunculan di leher dan lengan tangannya yang tertutup rompi oranye lusuh. Melalui alat sadap mikronya, ia bisa mendengar isakan tertahan dari para ajudannya di markas komando, sebuah paduan suara kemarahan dari ratusan prajurit pasukan khusus yang hatinya hancur melihat komandan tertinggi. Mereka diperlakukan lebih hina daripada kotoran hewan. Namun, kengerian sejati dari siang jahanam itu tidak terjadi di atas karpet merah, melainkan jauh di atas balkon VIP yang dilapisi marmer Italia. Di sana, Rania tak lagi mampu meredam jeritan jiwanya. Matanya yang membelalak lebar menatap ngeri ke bawah, menyaksikan rentetan penyiksaan brutal yang ditimpakan kepada pria tua renta yang semalam ia obati lukanya. Ingatan tentang senyum tulus dari balik wajah cemong sang pengemis dan rasa hangat saat pria itu menerima kotak makan siangnya, berbenturan keras dengan realita mengerikan di depan matanya. Pria tak bersalah itu kini sedang dihancurkan perlahan-lahan hanya karena telah berani menerima kebaikannya. Hati nurani Rania, yang seputih salju dan tak pernah terkontaminasi oleh kebusukan dunia mafia yang mengurungnya, menjerit hebat. Rasa bersalah yang teramat masif menelan akal sehatnya, mengubah ketakutannya menjadi sebuah dorongan adrenalin primitif yang luar biasa liar. Dengan sisa-sisa tenaga yang tak pernah ia ketahui keberadaannya, Rania menunduk tajam dan menancapkan gigitannya sekuat tenaga ke pergelangan tangan pengawal raksasa yang mencengkeram lengannya. Pria berjas hitam itu melolong kesakitan. Refleks melepaskan cengkeramannya dari tubuh ringkih sang bidadari. Dalam hitungan detik yang terasa melambat, Rania mendorong pengawal kedua dengan sekuat tenaga hingga pria itu terhuyung membentur pilar. Lalu ia membalikan badannya dan berlari ke setanan menuruni tangga pualam spiral gedung tersebut. Gaun pesta berwarna emas yang membalut tubuhnya berkibar liar. Ujung sutranya yang mahal tersangkut pada ukiran pegangan tangga dan robek memanjang, mengekspos kaki jenjangnya yang kini melangkah tanpa arah selain menuju sumber penderitaan di luar sana. Ia bahkan melepaskan sepatu hak tingginya yang menyusahkan, memilih berlari dengan kaki telanjang menapaki lantai marmer yang dingin, tak memedulikan teriakan peringatan dari para penjaga yang berusaha mengejarnya dari belakang. Ratusan pasang mata kaum elit yang tadinya disibukkan oleh tawa sinis, denting gelas sampanye, dan alunan musik klasik, seketika terbelalak kaget. Simfoni kemewahan itu terhenti paksa ketika pintu kaca utama lobi depan didobrak terbuka dengan kasar. Dari balik bayang-bayang lobi, bidadari bergaun emas yang robek di bagian bawahnya itu menerobos masuk bagaikan komet yang membelah kegelapan. Napas Rania memburu. Dadanya naik turun dengan kasar. Wajahnya yang biasanya dipoles riasan mahal kini basah kuyup oleh air mata keputusasaan yang merusak tatanan make-up-nya. Tanpa memedulikan tatapan menghakimi dari ratusan sosialita yang menyingkir ketakutan, Rania berlari sekencang-kencangnya membelah kerumunan, menginjak karpet merah yang kotor oleh tanah dan lumpur. Ketika jaraknya dengan Bos Hendro tersisa beberapa langkah, wanita itu menjatuhkan dirinya ke depan, meluncur di atas aspal panas hingga lutut mulusnya bergesekan dengan kerikil tajam yang langsung mengoyak kulitnya hingga berdarah. Dengan jeritan histeris yang menyayat setiap hati nurani yang mendengarnya, Rania menabrakkan tubuhnya ke kaki Hendro, memaksa sepatu kulit buaya itu terlepas dari wajah Jenderal Arya. Wanita itu tidak berhenti sampai di situ. Tanpa sedikit pun rasa jijik terhadap bau amonia, lumpur selokan, dan amis darah yang menyengat dari tubuh sang pengemis, Rania langsung memeluk erat tubuh kotor Kusno, menjadikannya perisai hidup bagi sang jenderal. Gaun emas mahalnya yang berkilau seketika menyerap darah segar dan air got dari rompi oranye Arya, menciptakan sebuah lukisan tragis tentang kemurnian yang mengorbankan dirinya demi melindungi kehinaan. Sambil terisak hebat hingga bahunya berguncang tak terkendali, Rania mendongakkan wajahnya yang bersimbah air mata ke arah Bos Hendro. Dengan suara parau yang bergetar menahan ketakutan yang absolut, ia memohon ampunan, berteriak bahwa nyawa pria malang ini sama sekali tidak ada harganya bagi sang majikan, dan menawarkan dirinya untuk menerima seluruh hukuman gantung, cambuk, atau siksaan apapun asalkan Hendro membiarkan pengemis tua itu pergi dari neraka ini dalam keadaan hidup. Aroma parfum melati yang sangat familiar dan memabukkan itu seketika menampar penciuman Arya, menenggelamkan bau amis darah dan penderitaan di sekitarnya. Saat kehangatan tubuh Rania menyentuh kulitnya yang gemetar menahan sakit, dunia sang Jenderal Bintang 2 seakan berhenti berputar. Matanya yang tadinya menyipit menahan perih, kini terbuka lebar menatap kalung perak berliontin separuh hati yang terayun-ayun berlumuran darah tepat di depan wajahnya. Istrinya, wanita yang ia cari selama 10 tahun kalender, yang otaknya telah dicuci hingga amnesia, yang dipaksa hidup sebagai pelayan tanpa identitas, kini tengah mempertaruhkan nyawanya sendiri demi menyelamatkan seorang tukang sapu cacat yang ia anggap tak berdaya.
Air mata panas yang sedari tadi ditahan oleh Arya akhirnya tumpah, bercampur dengan debu aspal di wajahnya. Ini bukan lagi sekadar misi negara. Ini adalah tentang menyelamatkan satu-satunya alasan mengapa jantungnya masih berdetak hingga hari ini. Tindakan nekat Rania menjadi katalisator yang meledakkan bom waktu ego Bos Hendro. Wajah tiran itu memerah padam, urat lehernya menonjol liar seolah nyaris pecah. Bagi seorang sosiopat seperti Hendro, perlawanan dari barang miliknya di depan ratusan kolega elit adalah sebuah penghinaan fatal yang tak bisa dimaafkan. Ia mengangkat tongkat bisbol aluminium yang diserahkan oleh ajudannya tinggi-tinggi ke udara, bersiap menghantamkannya ke punggung Rania untuk mengakhiri drama menjijikan ini. Suara napas tamu VIP tertahan melihat eksekusi maut yang akan segera terjadi. Namun, di bawah dekapan Rania, tepat di saat bayangan maut dari tongkat itu bergerak turun, tangan kanan Jenderal Arya yang sedari tadi tersembunyi di bawah perutnya akhirnya bergerak. Jempolnya yang berlumuran darah menekan sebuah tombol merah tersembunyi di balik jam tangan usangnya, mengirimkan satu sinyal tunggal berfrekuensi tinggi yang membelah atmosfer. Hitungan mundur penderitaan telah berakhir. Kesabaran sang jenderal telah habis dibakar habis oleh air mata istrinya. Badai pembalasan dendam yang sesungguhnya akhirnya resmi dilepaskan. Waktu seakan merangkak dalam gerak lambat yang menyiksa, terbingkai sempurna layaknya sebuah adegan epik dalam kanvas sinema layar lebar berasio 16:9, di mana setiap milimeter ruang visualnya menangkap kontras ekstrim antara keputusasaan absolut dan kekejaman tanpa batas. Di tengah-tengah sorotan matahari siang yang memanggang aspal, Jenderal Arya, yang wajahnya masih tertanam di tanah kotor berlumuran darah, merasakan detak jantung Rania berdegup liar menempel erat di dadanya. Aroma melati dari tubuh istrinya yang gemetar itu menjadi satu-satunya sumber oksigen kewarasan di tengah lautan penderitaan ini. Tongkat bisbol aluminium di tangan Bos Hendro mengayun turun membelah udara panas, membawa bayangan maut yang siap meremukan tulang punggung bidadari malang tersebut. Namun, sepersekian detik sebelum logam dingin itu menyentuh gaun emas Rania, jari jempol Arya yang berlumuran darah kental telah berhasil menekan tombol merah di balik jam tangan usangnya. Sebuah sinyal darurat berfrekuensi sangat tinggi, yang telah disandi dengan tingkat keamanan militer tertinggi, melesat menembus atmosfer ibu kota bak anak panah cahaya yang tak kasat mata. Sesuatu yang luar biasa ganjil mendadak merenggut kewarasan ratusan tamu VIP di lapangan parkir tersebut. Sebelum ayunan tongkat Hendro mencapai sasarannya, sebuah getaran aneh mulai merambat dari dasar bumi, menjalar melalui lantai pualam dan aspal berkerikil, hingga menggetarkan cairan sampahnya mahal di dalam gelas-gelas kristal para sosialita. Getaran itu memicu bunyi gemeretak yang halus, namun terasa begitu mengintimidasi rongga dada siapapun yang hadir. Bos Hendro refleks menghentikan ayunan tangannya di udara. Matanya yang sedari tadi memancarkan kilat sosiopat kini mengerjap kebingungan. Angin panas siang hari yang tadinya berembus pelan mendadak berubah menjadi pusaran udara yang tak wajar, menyapu kasar debu aspal dan menerbangkan kelopak-kelopak bunga anggrek langka bernilai ratusan juta rupiah ke udara. Udara di sekeliling mereka terasa terhisap ke atas, menciptakan ruang hampa sesaat yang mencekik paru-paru. Suara kuartet gesek sewaan yang mengalunkan musik klasik mendadak sumbang dan berhenti total, digantikan oleh dengungan bas bertempo rendah yang datang dari langit, terdengar seperti auman monster raksasa yang baru saja terbangun dari tidur panjangnya. Dalam hitungan detik yang mencekam, dengungan rendah itu berubah menjadi raungan memekakan telinga yang membelah gendang telinga. Langit siang yang terik mendadak tertutup oleh 3 bayangan hitam raksasa yang turun menukik dengan kecepatan mengerikan. Ratusan tamu elit yang mengenakan pakaian desainer kelas dunia sontak menjerit histeris, menutupi wajah mereka dari badai angin buatan yang luar biasa dahsyat saat 3 unit helikopter tempur Apache berwarna hitam pekat bermanuver mengepung udara di atas mereka. Putaran baling-baling raksasa dari ketiga mesin pembunuh udara itu menciptakan tekanan angin sekencang badai tropis, menerbangkan karpet merah Persia yang harganya setara rumah mewah itu ke udara bak selembar kertas koran bekas. Piring-piring porselen berisi hidangan trufle dan kaviar hancur berkeping-keping menghantam pilar beton, sementara meja-meja bundar berhias kain sutra terguling kasar menyapu kaki-kaki para pejabat korup yang kini berhamburan lari pontang-panting mencari tempat berlindung. Kesombongan dan kemewahan palsu yang sedari tadi mereka pamerkan, kini hancur lebur tanpa sisa digilas oleh manifestasi kekuatan militer mutlak yang turun langsung dari langit. Bos Hendro terpaku kaku di tempatnya berdiri bak seonggok patung es. Matanya terbelalak maksimal menatap ke atas. Mulutnya terbuka tanpa mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Cerutu kubah mahal yang terselip di sela bibirnya jatuh ke atas aspal, terinjak oleh lututnya sendiri yang mulai bergetar hebat. Ia tidak mengerti.
Otak mafianya yang licik gagal memproses alasan mengapa militer tingkat tinggi tiba-tiba menyerbu acara peresmian proyek propertinya. Namun, kengeriannya baru saja dimulai. Di tengah pusaran badai debu yang menyilaukan, pintu samping helikopter-helikopter itu terbuka secara serentak. Belasan tali tebal, fast rope, dilemparkan ke bawah, dan dalam harmoni presisi yang hanya dimiliki oleh prajurit terbaik bangsa, puluhan pasukan khusus berbaret merah meluncur turun layaknya hujan peluru. Mereka mengenakan seragam tempur lengkap dengan rompi anti peluru dan helm taktis, mendarat dengan dentuman sepatu bot yang menggetarkan bumi. Dalam waktu kurang dari 10 detik, perimeter lapangan parkir itu telah dikepung total. Suara kokangan senjata otomatis laras panjang bergema serempak, terdengar seperti harmoni simfoni kematian yang siap mencabut nyawa. Belum sempat Hendro menjatuhkan tongkat bisbolnya yang kini terasa seberat bertonton baja, 5 buah titik laser berwarna merah menyala melesat menembus kepulan debu, mendarat tepat mengunci dahi dan dada kirinya. Tubuh sang tiran pembawa maut itu seketika menggigil hebat, hingga ia nyaris mengompol di dalam celana setelan jas mahalnya. Suara seraknya akhirnya keluar, bergetar dan gagap, menanyakan dengan nada panik kepada komandan pasukan di depannya tentang apa kesalahan yang telah ia perbuat dan mengapa ia diperlakukan layaknya teroris negara, sambil terus berusaha menegaskan bahwa ia adalah pengusaha bersih yang memiliki koneksi dengan para jenderal di atas sana. Namun, tak satu pun dari puluhan prajurit baret merah itu yang merespons. Wajah mereka yang tertutup kacamata taktis tetap dingin bagai malaikat maut. Laras senjata mereka tak bergeser 1 milimeter pun dari tubuh Hendro dan para pengawalnya yang kini telah berlutut menyerah dengan tangan di atas kepala. Di tengah kekacauan yang meruntuhkan singgasana sang tiran, Jenderal Arya masih berada di atas aspal yang kotor. Pusaran angin dari helikopter itu tak sedikit pun menggoyahkan pertahanannya. Ia justru mendekap tubuh Rania yang gemetar ketakutan semakin erat, menggunakan punggung lebarnya sebagai perisai untuk melindungi wanita itu dari hempasan kerikil tajam dan serpihan kaca. Dengan gerakan yang teramat lembut dan kontras dengan situasi perang di sekelilingnya, Arya menempelkan bibirnya yang pecah-pecah ke telinga Rania, membisikkan kalimat penenang tanpa suara, meyakinkan bidadari itu bahwa neraka ini telah berakhir. Perlahan, diiringi tatapan nanar dari bos Hendro yang kini mulai menyadari sebuah kejanggalan mengerikan, Jenderal Arya melepaskan pelukannya. Otot-otot punggungnya yang sedari tadi sengaja dibungkukan layaknya orang tua, renta kini meregang kembali. Hitungan mundur usai sudah. Penyamaran, Kusno, sang pengemis pincang yang bau dan menjijikan ini telah mati terbunuh oleh waktu, bersiap melahirkan kembali wujud asli sang penguasa bayangan yang akan menuntut nyawa demi setiap tetes air mata istrinya. Di tengah pusaran badai debu yang diciptakan oleh manuver 3 helikopter tempur Apache di udara, waktu di atas lapangan parkir marmer itu seakan ditarik paksa untuk berhenti berdetak. Semua mata yang hadir, termasuk para prajurit baret merah yang telah mengunci target mereka dengan titik laser merah dari moncong senapan otomatis, kini terpaku pada satu titik sentral di atas karpet Persia yang kotor. Jenderal Arya perlahan melepaskan dekapannya dari tubuh Rania. Dengan sentuhan yang luar biasa lembut, teramat kontras dengan tangannya yang berlumuran darah segar dan lumpur hitam selokan, ia menuntun bidadari bergaun emas itu untuk mundur selangkah, memastikan istrinya berada di zona pelindung paling mutlak di balik punggungnya. Kemudian, sebuah keajaiban mengerikan yang meruntuhkan logika manusia dimulai. Postur tubuh Kusno si tukang sapu yang selama 6 bulan terakhir selalu melengkung bungkuk layaknya kakek tua renta yang tulangnya rapuh termakan usia, tiba-tiba bergerak naik dan tegak lurus menantang langit. Kepincangan cacat yang membelenggu kaki kirinya menguap ke udara tanpa menyisakan jejak sedikit pun. Otot-otot punggung, bahu, dan dadanya meregang sempurna melawan batas-batas fisik, mengeluarkan bunyi gemerta persendian yang sangat pelan namun entah bagaimana sukses mengintimidasi udara panas di sekelilingnya. Sosok ringkih yang tadinya hanya sebatas pinggang bos Hendro itu kini menjelma menjadi sebuah menara otot dan baja yang menjulang tinggi, memancarkan aura dominasi absolut dan insting membunuh kelas atas yang membuat suhu udara di sekitarnya seolah anjlok hingga mencapai titik beku. Rania menahan napasnya, menekan kedua tangan ke dadanya yang bergemuruh kencang, menatap punggung lebar pria di depannya dengan sepasang mata membelalak tak percaya. Sementara itu, bos Hendro masih mematung di tempatnya dengan lutut bergetar hebat, matanya nyaris melompat keluar dari rongganya menyaksikan metamorfosis kemanusiaan yang mustahil tersebut. Tanpa ragu sedetik pun, Jenderal Arya mengangkat kedua tangannya yang penuh luka, mencengkeram kerah rompi oranye lusuhnya yang berbau masam, amis darah, dan air got, lalu merobeknya dengan satu sentakan kasar ke arah luar.
Bunyi robekan kain busuk itu terdengar memekakan telinga menembus deru baling-baling helikopter. Rompi itu terbelah menjadi dua kepingan sampah, disusul oleh kaus dalam coklatnya yang ikut terkoyak paksa, terhempas jatuh ke atas aspal layaknya kulit ular beracun yang baru saja menyelesaikan proses pergantian wujudnya. Di balik pakaian gembel yang sangat menjijikan itu, tersembul sebuah kaus hijau loreng militer taktis yang menempel ketat, membalut dada bidangnya yang sekeras pahatan marmer kuno. Sebuah kalung rantai baja dengan plat doktek militer bergemerincing pelan di lehernya yang berurat, memantulkan sinar matahari siang yang langsung menusuk retina mata siapapun yang berani menatapnya. Jelaga knalpot, darah mengering, dan lumpur yang mengotori wajahnya tak lagi terlihat sebagai tanda kemelaratan abadi, melainkan berubah menjadi kamuflase perang maut dari seorang prajurit elit yang baru saja merangkak keluar dari rahang neraka paling dalam. Dari balik barikade melingkar pasukan khusus yang mengepung ketat area tersebut, seorang perwira tinggi berpangkat kolonel berlari kencang membelah kerumunan. Seragam tempur lapangannya sangat rapi tanpa lipatan. Sepatu botnya mengkilap memantulkan cahaya. Ia tidak mempedulikan ratusan tamu VIP, direktur, dan pejabat korup yang sedang meringkuk ketakutan layaknya tikus got di sudut-sudut pilar, melainkan langsung berlari lurus menuju ke arah pria berwajah cemong tersebut. Tepat 2 langkah di depan Arya, sang kolonel menghentikan pergerakannya secara mendadak, menancapkan ujung sepatunya ke aspal hingga berbunyi keras, lalu mengangkat tangan kanannya dalam sebuah sikap hormat militer yang paling sempurna, paling kaku, dan paling syarat akan dedikasi nyawa yang pernah disaksikan oleh dunia. Air mata haru kebanggaan dan amarah yang mendidih bercampur menjadi satu di pelupuk mata sang kolonel saat ia berteriak lantang dengan suara bariton yang menggema membelah langit, melaporkan bahwa seluruh perimeter operasi telah berhasil diamankan oleh batalion pasukan elit, dan mereka kini menanti perintah eksekusi absolut dari sang panglima tertinggi. Setelah menurunkan tangan kanannya, sang kolonel setengah berlutut menyodorkan sebuah jaket loreng kebesaran field jacket dengan emblem 2 bintang emas yang berkilau menyilaukan di bagian kerahnya, beserta sebuah baret merah darah, simbol mahkota kebanggaan tertinggi komando pasukan khusus, yang telah disetrika rapi tanpa ada sebutir debu pun yang menempel. Jenderal Arya menerima atribut kebesarannya dalam keheningan maut yang mencekik tenggorokan. Ia mengenakan jaket bintang 2 itu dengan gerakan lambat yang dipenuhi oleh karisma ksatria, menyembunyikan luka-luka lebam cambukan di lengannya ke dalam pelukan kain loreng kebanggaannya. Terakhir, dengan kedua belah tangannya, ia memakaikan baret merah itu ke atas kepalanya yang basah oleh keringat dan darah, memiringkannya sedikit ke arah kanan dengan tingkat presisi absolut. Penyamaran itu telah mati secara permanen. Mayor Jenderal Arya Kusuma, sang legenda hidup tak terkalahkan dari unit intelijen paling rahasia dan mematikan di negeri ini, kini berdiri sempurna bak dewa perang di atas karpet merah yang tadinya menampung darahnya. Mata elang sang jenderal yang setajam mata pisau bedah titanium kini menembus langsung ke dalam palung jiwa Bos Hendro. Udara seakan tersedot habis tanpa sisa dari paru-paru sang mafia. Jenderal Arya melangkah maju 1 langkah ke depan. Bunyi hentakan sepatu bot rusaknya di atas aspal kini tak lagi terdengar menyedihkan, melainkan bergema seperti ketukan palu hakim dewa kematian yang siap menjatuhkan vonis neraka. Dengan nada suara bariton yang teramat rendah, sangat dingin, dan dipenuhi oleh racun sarkasme berdaya ledak tinggi, Arya menatap ke bawah dan mengulangi kembali setiap patah kata hinaan yang diterimanya pagi tadi. Menanyakan dengan tatapan menusuk kepada Hendro, apakah kecoa selokan pembawa penyakit ini sekarang sudah pantas untuk sekadar bernapas di udara yang sama dengan sang konglomerat, dan mempertanyakan apakah seonggok cacing tanah berdarah kotor menjijikan ini sudah layak untuk berdiri sejajar dengan kemewahan sepatu kulit buayanya yang luar biasa mahal itu. Setiap suku kata yang keluar dari bibir sang jenderal menghantam psikologis Hendro, layaknya peluru meriam penembus baja tingkat tinggi. Realita mengerikan bahwa pengemis pincang tak berdaya yang ia tendang tulang rusuknya, ia ludahi wajahnya, dan ia injak kepalanya hingga berdarah-darah di depan umum pagi tadi adalah seorang jenderal bintang 2, komandan tertinggi dari ratusan mesin pembunuh terlatih yang kini menodongkan senjata ke arah kepalanya, menghancurkan seluruh sisa-sisa ego mafianya menjadi serpihan debu atom. Kesombongan sang tiran yang tadinya menjulang setinggi cakrawala, runtuh seketika ke dasar palung keputusasaan. Terdalam, kaki Hendro yang terbalut celana kain sutra mahal itu mendadak lumpuh, tak lagi sanggup menopang berat badannya yang bergetar. Ia jatuh berlutut menghantam aspal dengan sangat keras, meremukan tulang tempurung lututnya sendiri, namun rasa sakit fisik itu sama sekali tak sebanding dengan teror psikologis absolut yang kini membekukan jaringan otaknya. Sebuah noda gelap yang hangat perlahan mulai merembes dan menyebar cepat di area selangkangan celana jas Armani abu-abunya yang berharga puluhan juta,
menetes perlahan ke atas aspal bercampur dengan sisa-sisa ludah arogan yang ia buang sendiri sebelumnya. Pria angkuh yang sepanjang hidupnya selalu memosisikan dirinya sebagai kaisar penentu hidup matinya manusia kelas bawah itu, kini mengompol ketakutan layaknya anak kecil yang dipaksa menatap langsung ke dalam mata monster penjaga neraka. Bibirnya bergetar hebat tak terkendali, mencoba merangkai kata untuk memohon ampunan yang sudah pasti mustahil untuk dikabulkan oleh semesta. Di belakang sang jenderal, bidadari amnesia itu terpaku bisu. Angin dari baling-baling helikopter mengibarkan gaun emas Rania yang bersimbah noda darah, sementara liontin separuh hati di lehernya berdenting lirih tertiup angin. Saat Jenderal Arya menoleh perlahan menatapnya, kilat pembunuh di mata elang sang dewa perang seketika memudar, berganti menjadi sebuah tatapan kerinduan yang teramat dalam, sebuah pelukan kasat mata yang akhirnya tiba di penghujung penantian 10 tahun yang berdarah-darah. Suasana di lapangan parkir VIP itu kini menyerupai sebuah lukisan kiamat kecil yang dibingkai dalam kanvas sinematik layar lebar berskala epik, menyorot kejatuhan paling memalukan dari seorang tiran yang dulunya mengira dirinya adalah kaisar yang tak tersentuh. Raungan baling-baling helikopter Apache yang perlahan menurunkan putaran mesinnya menyisakan keheningan yang luar biasa mencekam. Bos Hendro, sang mafia berkedok konglomerat properti elit yang baru beberapa menit lalu menendang dan meludahi wajah seorang pengemis, kini meringkuk bergetar di atas aspal bagaikan seekor cacing tanah yang tersiram cairan asam. Genangan air kencing yang memalukan terus merembes menodai celana sutra Armani miliknya yang berharga puluhan juta, menebarkan bau pesing yang sangat menyengat, seketika membunuh aroma parfum mask mahalnya. Matanya yang merah, melotot, dan membengkak menatap ngeri ke arah ujung sepatu bot militer Jenderal Arya yang berdiri menjulang di hadapannya. Sepatu yang masih menyisakan noda lumpur, debu kotor, dan darah segar yang diciptakan oleh kebiadaban sang tiran sendiri. Dengan sisa-sisa kewarasan yang telah hancur lebur dihantam palu godam realita, Hendro memaksakan dirinya untuk merangkak maju menyeret lututnya yang remuk. Pria angkuh itu membuang seluruh martabat kelaki-lakiannya, mengulurkan kedua tangannya yang gemetar hebat, berusaha meraih dan mencium ujung sepatu bot sang Jenderal Bintang 2, sebuah manuver putus asa yang persis sama hinanya dengan yang ia paksa lakukan pada korban-korbannya. Air mata ketakutan dan ingus kotor mengalir membasahi wajah liciknya saat ia meraung parau, memohon dengan suara yang luar biasa menyedihkan agar nyawanya diampuni. Ia menjerit menawarkan seluruh aset perusahaannya, menyerahkan triliunan rupiah di rekening luar negerinya, dan berjanji sambil terisak akan menjadi anjing peliharaan militer seumur hidupnya asalkan sang dewa perang berbaret merah itu bersedia melepaskannya dari jerat hukum maut ini. Ratapannya menggema penuh kehinaan, memantul di antara pilar-pilar beton megah gedung peresmiannya, disaksikan oleh ratusan tamu VIP dan sosialita yang kini hanya berani menunduk meringkuk ketakutan tanpa ada satupun yang sudi menatap, apalagi menolongnya. Namun, Jenderal Arya tidak mundur seinci pun, tidak juga mengangkat kakinya untuk menendang pria berbau pesing itu menjauh. Ia hanya berdiri kokoh seperti pilar baja titanium, membiarkan sang mafia merendahkan dirinya sendiri hingga menembus kerak bumi paling dasar. Dengan tatapan mata elang yang memancarkan suhu absolut 0 derajat, Arya merendahkan suaranya yang berat dan menggelegar menembus angin, menyatakan dengan kalimat naratif yang mengiris urat nadi bahwa seluruh harta haram hasil perdagangan manusia dan penderitaan rakyat jelata yang ditawarkan Hendro tidak akan pernah cukup untuk menebus satu tetes pun air mata bidadari yang telah ditumpahkannya di aspal ini. Sang jenderal menegaskan bahwa keadilan absolut tidak bisa dibeli dengan recehan uang kertas penuh darah, dan karma kini telah datang menagih utang-utangnya dengan bunga berupa kematian martabat. Setelah mengucapkan vonis mutlak tersebut, Jenderal Arya hanya memiringkan kepalanya sedikit, memberikan sebuah isyarat kedipan mata yang luar biasa dingin kepada kolonel pasukan khusus di sampingnya. Hanya butuh waktu kurang dari 2 detik bagi pasukan elit itu untuk menerjemahkan perintah mematikan sang panglima tertinggi. 4 orang prajurit berbaret merah bertubuh raksasa melesat maju bagai siluet malaikat pencabut nyawa. Mereka mencengkeram kasar kerah jas Armani Hendro dan lengannya, menyeret tubuh gempal sang mafia ke udara dengan kekuatan brutal yang seolah merobek persendian tulang bahunya dari tempatnya. Bunyi logam bergesekan tajam membelah udara saat borgol baja taktis berlapis Kevlar dikunci paksa, menjerat kedua pergelangan tangan Hendro ke belakang punggungnya hingga memerah memar dan mengucurkan darah segar. Sang tiran menjerit histeris, meronta-ronta melolong layaknya babi hutan yang tertusuk tombak pemburu pembawa maut. Namun para prajurit itu tak memedulikan rasa sakitnya sedikitpun. Mereka menyeret Hendro menyeret lututnya menembus karpet merah yang telah ternoda, membawanya menuju truk tahanan militer berlapis baja pekat yang baru saja tiba menembus gerbang. Sisa pengawal mafia yang tadinya pongah kini juga diseret secara tak manusiawi,
Wajah mereka diinjak dan didorong masuk ke dalam lantai baja truk tanpa ampun. Kerajaan iblis itu telah runtuh tak tersisa, ditelan habis oleh badai keadilan militer yang tak mengenal kompromi sedikitpun. Ketika suara raungan mesin truk tahanan itu perlahan menjauh membawa pergi sumber segala penderitaan dan kebusukan kota, udara panas yang itu seakan mendadak terasa sejuk dan murni. Para prajurit baret merah dengan cekatan segera mengamankan perimeter berlapis, menggiring ratusan tamu VIP yang mematung pucat pasi untuk menepi, secara otomatis menyisakan ruang privasi yang sangat luas dan sunyi di pusat lapangan parkir tersebut. Kini, di mata badai yang baru saja mereda, Jenderal Arya membalikan badan tegapnya yang terbalut jaket bintang 2 kebesaran. Otot-otot rahangnya yang tadinya mengeras menahan amarah pembunuh, perlahan-lahan mengendur. Sorot mata elangnya yang sedingin es kutub melembut drastis, memancarkan kehangatan yang hanya diperuntukkan bagi satu keping jiwa di seluruh alam semesta raya. Di sana, berjarak hanya 2 meter darinya, Rania berdiri mematung. Gaun emas mahalnya telah sobek dan kotor oleh noda lumpur serta darah sang suami, menciptakan kontras yang teramat menyayat hati dengan wajah seputih pualamnya yang kini basah kuyup oleh sisa-sisa air mata penderitaan. Langkah sepatu bot Jenderal Arya bergerak teramat pelan, seolah ia sangat takut suara dentumannya yang keras akan memecahkan ilusi bidadari rapuh di depannya dan membuatnya menghilang lagi. Setiap milimeter jarak yang ia pangkas terasa seperti melintasi ribuan galaksi dan waktu selama 1 dekade penuh penyiksaan rindu. Jantung sang pahlawan tempur yang tak pernah gentar walau menatap laras peluru musuh sekalipun, kini berdegup liar dan kencang bagai genderang perang yang ditabuh ratusan pasukan, hanya karena menatap sepasang mata coklat terang milik wanitanya. Rania mundur selangkah kecil. Napasnya tersengal kebingungan yang absolut. Di dalam jaringan otaknya yang tersandra kabut amnesia, ia masih mati-matian mencoba memproses bagaimana seorang pengemis bisu yang kotor, bau, dan cacat, dalam kedipan mata menjelma menjadi seorang dewa perang militer paling berkuasa yang baru saja menjatuhkan neraka ke atas kepala majikan kejamnya. Tangannya yang lentik dan bergetar hebat perlahan terangkat ke dada, meremas erat-erat kalung perak berliontin separuh hati yang sedari tadi berayun, seolah mencari perlindungan pada satu-satunya benda yang terasa akrab di jiwanya. Melihat gerakan rapuh penuh ketakutan itu, Jenderal Arya menghentikan langkahnya tepat 1 jengkal di depan Rania. Ia perlahan mengangkat tangan kirinya. Tangan yang masih terbalut perban putih berlumuran lumpur selokan yang dipasangkan dengan tulus oleh Rania semalam, dan dengan kelembutan yang mustahil dimiliki seorang tentara tempur, ujung jemarinya yang kasar menyentuh punggung tangan bidadari itu yang sedang menggenggam liontinnya. Sentuhan kulit yang bergetar itu mengalirkan sengatan listrik kerinduan ribuan volt yang langsung membakar relung jiwa keduanya. Arya menarik napas dalam-dalam, menelan sebongkah batu raksasa imajiner yang mencekik tenggorokannya, lalu dengan suara bariton yang parau, bergetar hebat, dan syarat akan tumpukan luka perpisahan 10 tahun, ia memanggil nama wanita itu dengan penuh pemujaan. Bukan sebagai seorang jenderal bintang 2 yang ditakuti musuh, bukan pula sebagai Kusno si pengemis pincang buangan masyarakat, melainkan sebagai seorang suami yang jiwanya telah lama mati terbunuh waktu, dan kini baru saja menemukan kembali alasan agar jantungnya terus berdetak. Setetes air mata panas mengalir jatuh dari pelupuk mata sang jenderal, membasahi lambang bintang di kerahnya, menanti kepingan memori di kepala istrinya perlahan-lahan tersusun kembali untuk menggenapi keajaiban di bawah bayang-bayang langit keadilan siang itu. Dalam sebuah bingkai visual memanjang berasio 16:9 yang menangkap sempurna sisa-sisa badai di lapangan parkir VIP tersebut, keheningan yang turun terasa begitu sakral dan menyayat hati. Deru mesin helikopter Apache dan sirine truk tahanan militer yang membawa pergi Bos Hendro beserta seluruh kebusukannya kini perlahan memudar, ditelan oleh embusan angin siang yang mengibarkan sisa debu aspal. Di titik pusat, center frame, pusaran emosi itu, dunia seolah menghentikan putaran porosnya hanya untuk 2 insan yang telah dipisahkan oleh takdir paling kejam selama 1 dekade penuh. Jenderal Arya, sang dewa perang yang bahu lebarnya kini terbalut gagahnya jaket bintang 2, berdiri menunduk menatap bidadarinya. Tubuhnya yang sekeras baja titanium dan ditakuti oleh sindikat mafia paling brutal sekalipun, kini bergetar halus layaknya sehelai daun kering, menahan beban rindu seberat gugusan galaksi yang nyaris meremukan rongga dadanya sendiri. Tangan kiri sang jenderal yang masih terbalut perban putih berlumuran lumpur selokan, bukti cinta tanpa pamrih dari Rania semalam, masih bertengger ragu di atas punggung tangan istrinya. Ujung jemari Arya yang kasar dan dipenuhi kapalan sisa tempaan medan perang, perlahan bergerak mengusap lembut kulit tangan Rania yang gemetar memegang liontin separuh hatinya. Sentuhan itu sangat berhati-hati, seolah Rania adalah sebuah pualam kaca tertipis di dunia yang akan hancur lebur jika ditekan sedikit saja. Dari jarak sedekat ini,
Aroma melati yang menguar dari rambut Rania langsung menampar indera penciuman Arya, menenggelamkan sisa bau amis darah dan mesiu yang menempel di udara. Mata elang sang jenderal yang biasanya setajam pisau bedah dan memancarkan aura maut absolut, kini telah sepenuhnya mencair menjadi telaga air mata yang membendung kepedihan tak berujung. Rania menatap lurus ke dalam telaga itu, dan untuk pertama kalinya sejak ia terbangun tanpa ingatan di sangkar emas mafia, ia tidak menemukan ancaman, kekejaman, atau nafsu kotor. Ia hanya melihat pantulan dirinya sendiri yang dipuja layaknya seorang dewi. Napas Rania tersengal pendek-pendek, dadanya naik turun dengan ritme yang kacau. Di balik matanya yang membelalak kebingungan, badai psikologis tengah mengamuk menghancurkan dinding amnesia yang memenjarakan otaknya. Ia terus memutar memorinya, mencari benang merah bagaimana wujud Kusno si pengemis pincang yang bau, kotor, dan merana itu bisa menjelma menjadi sosok satria penguasa panggung militer ini. Menyadari kebingungan yang menyiksa istrinya, Jenderal Arya menelan ludahnya yang terasa sepahit karat. Dengan suara baritonnya yang parau, berat, dan bergetar hebat menahan isak tangis yang tertahan di kerongkongan, Arya mulai berbisik lirih menembus keheningan. Ia menceritakan tentang sebuah sore di depan altar kapel sederhana 10 tahun silam, tentang sepasang cincin emas palsu yang hanya mampu ia beli dengan gaji bulan pertama seorang letnan muda, dan tentang sebuah kalung perak murahan bersimbol separuh hati yang ia ukir sendiri dengan ujung pisau belatinya. Arya menyebutkan secara spesifik bahwa huruf A di sudut liontin itu memiliki sedikit cacat goresan ke arah kiri, sebuah detail rahasia yang mustahil diketahui oleh siapapun di dunia ini selain sang pembuatnya dan sang pemakai sejatinya. Mendengar rentetan kalimat naratif yang meluncur dari bibir pria berseragam loreng di depannya, tubuh Rania mengejang pelan. Rasa sakit yang luar biasa tajam tiba-tiba menusuk pangkal kepalanya, seolah ada ribuan jarum yang memaksa masuk untuk merobek tirai gelap di dalam otaknya. Rania memejamkan matanya rapat-rapat, merintih tertahan sambil menekan pelipisnya. Di balik lopak matanya yang tertutup, kilatan-kilatan visual mulai meledak bagai kembang api di tengah malam gelap. Ia melihat sebuah rumah mungil dengan cat putih yang mengelupas, ia melihat aroma masakan rumahan yang hangat, ia melihat seorang pria muda berseragam hijau yang selalu memeluknya dari belakang, dan puncaknya, ia melihat malam berdarah itu, pecahan kaca jendela, suara tembakan yang memekakan telinga, tarikan kasar dari pria-pria berjas hitam, dan benturan keras di kepalanya yang menelan seluruh dunianya ke dalam kehampaan absolut. Semua kepingan puzzle yang selama 3.650 hari berserakan itu, kini tersedot ke satu titik pusat gravitasi, menyusun sebuah gambar utuh tentang identitas sejatinya. Rania membuka matanya dengan tarikan napas yang sangat panjang dan kasar, seolah ia baru saja ditarik keluar dari dasar samudera yang menenggelamkannya selama bertahun-tahun. Mata coklat terangnya kini memancarkan sebuah kejelasan yang luar biasa jernih. Rasa sakit di kepalanya menguap tanpa sisa, digantikan oleh ledakan emosi supernova yang menghancurkan seluruh bendungan kesadarannya. Tatapannya kembali mengunci wajah Jenderal Arya, namun kali ini, ia tidak lagi melihat seorang pengemis jalanan penolong nyawa, ia juga tidak melihat seorang komandan pasukan elit yang menakutkan. Di balik balutan jaket bintang 2 dan sisa-sisa jelaga debu di wajah pria itu, Rania akhirnya melihat suaminya. Pria yang telah mengarungi lautan darah dan menelan seluruh kehinaan bumi hanya untuk menemukannya kembali. Bibir Rania yang pucat dan sedikit sobek akibat tamparan mafia pagi tadi, perlahan terbuka dan bergetar hebat. Dengan suara yang sangat rapuh namun menyimpan kerinduan seukuran semesta, ia menyebutkan nama Arya. Satu kata itu adalah mantra sihir terkuat yang secara resmi mengakhiri masa hukuman sang jenderal. Pertahanan baja Jenderal Arya hancur lebur seketika itu juga. Tanpa mempedulikan pangkat, seragam kebesaran, atau ratusan mata pasukan khusus yang mengalihkan pandangan karena haru, Arya merengkuh tubuh ringkih Rania ke dalam dekapannya yang sangat erat, seolah ingin menyatukan kembali tulang rusuknya yang sempat hilang. Rania menenggelamkan wajahnya ke dada bidang sang jenderal yang beraroma keringat, darah, dan mesiu, menangis histeris meluapkan seluruh penderitaan dan kelegaan yang meledak bersamaan. Gaun emas yang terkoyak berpadu dengan jaket militer loreng, menciptakan sebuah monumen keabadian di atas aspal kotor. Di tengah lapangan parkir yang pernah menjadi panggung penyiksaan paling hina itu, mereka telah memenangkan peperangan yang paling mustahil di dunia, membuktikan bahwa sejauh apapun kejahatan mencuri takdir, cinta yang sejati akan selalu memiliki cara paling epik untuk menemukan jalan pulangnya. Di tengah lapangan parkir marmer yang kini luluh lantak oleh badai keadilan militer, keheningan perlahan turun menyelimuti Jenderal Arya dan Rania,
seolah semesta sengaja menahan napasnya demi memberikan penghormatan pada dua jiwa yang baru saja bangkit dari kematian emosional. Pelukan yang mengunci tubuh mereka berdua bukanlah pelukan biasa. Itu adalah sebuah proklamasi kemenangan atas takdir yang sempat dicuri oleh kejahatan. Saat dada bidang sang jenderal yang terbalut jaket militer bintang 2 itu menekan erat tubuh ringkih Rania yang bergetar di balik gaun emas sobeknya, sebuah keajaiban kecil namun luar biasa masif terjadi. Kalung baja dengan plat identitas militer, Dokteg, milik Arya bergesekan dengan kalung perak berliontin separuh hati milik Rania. Bunyi dentingan logam yang teramat pelan itu bergema di telinga keduanya, seakan dua potongan teka-teki alam semesta yang telah terpisah sejauh jutaan tahun cahaya akhirnya menemukan presisi absolutnya, menyatu tanpa celah, menggenapi kepingan hati yang selama 10 tahun berdarah dalam kesendirian. Rania membenamkan wajahnya semakin dalam ke ceruk leher Jenderal Arya, menghirup dalam-dalam aroma keringat maskulin, sisa debu jalanan, dan wangi mesiu yang entah bagaimana terasa sebagai aroma rumah paling aman yang pernah ia kenal. Melalui sentuhan tangannya yang meremas kuat jaket loreng suaminya, Rania memutar kembali memori mengerikan yang baru saja terjadi hari ini. Hati bidadarinya serasa disayat oleh ribuan belati kaca saat ia menyadari secara penuh penderitaan apa yang rela ditelan oleh pria perkasa ini. Suaminya, seorang panglima tertinggi pasukan khusus yang ditakuti dan dihormati negara, rela membuang seluruh kebesarannya, melumuri tubuhnya dengan kotoran selokan, memakan sisa makanan, menahan rasa sakit saat tulang rusuknya ditendang, dan menelan ludah hinaan tepat di wajahnya, hanya agar bisa berada sedekat ini untuk membawanya pulang. Isakan Rania semakin kencang. Bahunya berguncang tak terkendali menyadari bahwa kedalaman cinta pria ini telah menembus batas-batas kemanusiaan yang logis. Merasakan getaran kepedihan dari tubuh bidadarinya, Jenderal Arya sedikit melonggarkan pelukannya. Dengan kedua tangannya yang kasar, kapalan, dan masih menyisakan noda darah yang mengering, ia menangkup wajah seputih pualam Rania yang basah kuyup oleh lautan air mata. Ibu jari sang jenderal dengan sangat perlahan dan penuh pemujaan menyeka aliran air mata tersebut, menyentuh lembut sudut bibir Rania yang membiru akibat tamparan sang mafia. Melalui tatapan mata elangnya yang kini memancarkan samudera kelembutan tanpa batas, Jenderal Arya merendahkan suaranya yang parau, membisikkan kalimat yang menggetarkan seluruh udara di sekeliling mereka. Ia menyatakan bahwa menelan seluruh ludah kehinaan dunia, membiarkan tubuhnya diinjak hingga hancur, dan merangkak di dalam lumpur neraka selama sisa usianya pun, adalah sebuah harga yang terlalu murah untuk dibayar demi melihat binar mata coklat Rania memancarkan cahaya kehidupan kembali. Bagi sang dewa perang, Rania adalah satu-satunya medan pertempuran di mana ia rela mati 1000 kali asalkan sang istri bisa hidup bernapas dalam kedamaian. Jika momen puitis ini diabadikan dalam sebuah mahakarya video sinematik pendek berasio 16:9, maka bingkai layarnya akan menangkap sebuah harmoni kontras yang luar biasa absolut. Di sisi luar bingkai, tampak sisa-sisa kemewahan palsu Bos Hendro, karpet merah Persia yang terkoyak, gelas-gelas kristal yang pecah berkeping, dan meja-meja peresmian yang terjungkal berserakan bagai rongsokan tak bernilai. Namun, tepat di titik tengah, center frame, komposisi tersebut, berdiri tegak sebuah simbol kemuliaan sejati yang tak bisa dibeli dengan miliaran rupiah. Seorang pengemis yang ternyata dewa perang, mendekap seorang tawanan yang ternyata ratu sejatinya. Di bawah sinar matahari sore yang mulai meredup, mengubah langit ibu kota menjadi kanvas keemasan yang hangat, Arya menundukkan wajahnya, mengecup kening Rania dengan durasi yang sangat lama, mentransfer seluruh sisa nyawa dan perlindungannya, meresmikan bahwa mimpi buruk 10 tahun itu telah benar-benar ditutup secara permanen. Sementara itu, nun jauh di dasar sel tahanan militer bawah tanah yang dingin, gelap, dan kedap suara, roda kehidupan telah berputar dengan putaran yang paling beringas. Bos Hendro, pria lalim yang pagi tadi mengenakan sepatu kulit buaya puluhan juta dan mengisap cerutu Kuba sambil merendahkan martabat manusia, kini meringkuk meratapi nasibnya di sudut tembok beton berjamur. Celana jas Armani mahalnya telah digantikan oleh seragam tahanan berwarna oranye yang kasar, warna yang secara ironis sama persis dengan rompi lusuh milik Kusno, si tukang sapu yang ia injak-injak. Karma tidak datang perlahan. Ia menghantam bagai komet pemusnah. Kerajaan bisnisnya disita negara, kekayaannya dibekukan, dan ia dijatuhi vonis kurungan seumur hidup tanpa hak remisi atas kejahatan sindikat berdarahnya. Di dalam kegelapan sel itu,
Setiap kali Hendro memejamkan mata, ia tidak melihat tumpukan uang atau kemewahan, melainkan wajah dingin Jenderal Arya di bawah lumpur aspal, mengingatkannya pada sebuah hukum semesta yang tak terbantahkan, bahwa secarik sampul buku yang kotor dan robek sekalipun, bisa menyembunyikan narasi kiamat bagi mereka yang membacanya dengan kesombongan. Langit sore akhirnya berganti senja. Jenderal Arya melepaskan jaket bintang 2 kebesarannya, lalu menyempirkannya dengan hati-hati ke bahu Rania untuk menutupi gaun emasnya yang sobek, membungkus tubuh istrinya dalam kehangatan dan kebanggaan loreng militer. Ia meraih tangan kanan Rania, menggenggamnya erat-erat, dan menuntun langkah bidadarinya berjalan meninggalkan lapangan parkir Pualam yang sunyi tersebut. Ratusan pasukan baret merah yang masih bersiaga membentuk barisan kehormatan, Guard of Honor, di sepanjang jalan, memberikan penghormatan senjata bersilangan yang bergemertak lantang saat sang komandan dan istrinya melintas. Kisah ini akan terus bergema melintasi waktu, menjadi legenda abadi di setiap sudut kota, bahwa kebaikan tanpa pamrih akan selalu menemukan balasan setimpalnya, dan setinggi apapun manusia terbang dengan sayap kesombongan, pada akhirnya mereka akan jatuh hancur mencium tanah tempat mereka berasal. Sebuah keadilan absolut telah terbayar lunas. Kehancuran terbesar seorang manusia bukan saat ia jatuh miskin, tapi saat ia merasa terlalu tinggi hingga menganggap orang lain hanyalah kotoran. Roda takdir itu nyata, dan karma tak pernah salah alamat. Jika kisah perjuangan Jenderal Arya dan air mata ketulusan Rania ini menyentuh relung hati Anda, jangan biarkan kebaikan berhenti di sini. Tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng, dan like video ini, bagikan agar dunia tahu bahwa keadilan selalu menang.